Hey, aku Aiden. Umurku 17 dan semua orang melihatku seperti magnet cewek. Aku tak bisa apa-apa, aku ini sangat memikat para wanita. Ini sesuatu yang kubanggakan. Maksudku, ayolah, bisa memenangkan cewek manapun yang kusukai. Nah, itu merupakan prestasi ya kan? Aku tak menyalahkan cewek-cewek itu, menurutku aku ini memang memikat. Aku tampan, kaya, dan aku bisa mempesona burung keluar sarangnya. Jika aku bisa mengencani diriku sendiri, akan kulakukan. Ya, aku suka merayu cewek cantik tapi aku jomblo untuk sementara ini karena pilihan. Itu sederhana, cewek itu terlalu rumit. Mereka awalnya manis dan lugu, tapi kemudian beberapa bulan jalan mereka jadi psikopat posesif, memeriksa ponselku, menuduhku selingkuh dari mereka. Dan ngambek kalau aku jalan dengan teman-teman bukannya nonton film komedi romantis bodoh dengan mereka. Aku percaya kalau hubungan berubah menjadi sepaya ini, maka tak perlu dipertahankan. Tapi, mantan pacarku yang terakhir, Simona, hampir tak mungkin diputuskan. Saat ku katakan padanya, aku tak lagi ingin bersamanya, dia menggila. 355 panggilan tak terjawab dan 1026 pesan tak berbalas, dan akhirnya dia paham petunjuk itu. Apalagi, dia mulai mengedarkan rumor di sekitar sekolah kalau aku membuatnya hamil, dan mencampakkan dia dan anakku yang belum lahir. Sepanjang sore ku habiskan menjelaskan ke kepala sekolah kalau kebohongan Mona bukan sesuatu yang aku sukai. Mona harus berhenti. Jadi ku telepon sahabatku yang terpercaya, si Gary, untuk menelepon. Oh, aku belum cerita pada kalian tentang Gary. Dia bukan sekedar teman. Dia adalah sobatku. Kapanpun aku butuh dia, dia akan muncul tanpa banyak tanya dan lakukan apa saja yang ku minta. Gary itu cowok pemalu dan agak kikuk, jadi mungkin itulah kenapa dia suka berteman dengan cowok cerdik sepertiku. Di kesempatan ini, ku berikan padanya pakaian polisi dan menyuruhnya pergi ke rumah Mona. Aku sembunyi di balik pagar dan melihat saat Mona membuka pintu untuknya. Mona tak mengenalnya. Malah dia benar-benar ketakutan saat Gary bilang padanya kalau dia terus memfitnahku. Dia harus ikut bersamanya ke kantor polisi. Dia menangis terseduh dan berjanji dia tidak akan pernah bohong lagi. Kemudian suatu hari, Gary datang padaku dan mengatakan dia butuh bantuanku. Tentu kawan, apa saja yang kau butuhkan? Dia bilang dia naksir seorang cewek, tapi dia tak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan informasinya. Oh, cowok ini mulai jatuh hati ya. Gampang, serahkan saja padaku. Hari berikutnya kami pergi ke mall dan dia menunjukkan cewek ini. Ternyata dia cewek imut yang bekerja di toko pakaian. Liburan musim semi baru saja dimulai. Jadi aku punya rencana sempurna untuk membantu sohibku ini mendapatkan ceweknya. Ku bilang padanya untuk melamar pekerjaan paruh waktu di sana. Tapi dia langsung menolak, mengatakan kalau dia terlalu gugup untuk itu. Jadi hari berikutnya aku pergi ke toko dan menunjukkan bosnya CV-ku dan meminta pekerjaan. Tapi dia bilang di sana tak ada lowongan. Tiba-tiba ada cowok yang kerja di sana mendatangi kami dan mengajukan resign. Bingo, aku dapat pekerjaan itu. Iya, aku harus membayar cowok ini 2 bulan gaji sebagai ganti rugi karena mengundurkan diri. Tapi, ya, semua untuk sohibku dan aku tak punya apa-apa selain uang. Bagaimanapun, langkah pertama beres. Jadi, aku mulai kerja dan semua cewek yang kerja di sana langsung mengerubutiku seperti yang kubilang sebelumnya. Aku ini magnet cewek. Ya, semuanya kecuali cewek yang disukai Gary itu. Dia tampak tak peduli. Tapi aku berhasil mencari tahu namanya, yaitu Helen. Di hari berikutnya, ku habiskan banyak waktu hanya untuk mencoba bicara pada Helen untuk lebih mengenalnya. Tapi dia terus mengacuhkanku. Aku tahu aku perlu meningkatkan permainanku. Jadi saat aku tahu dia sedang lembur, kumanfaatkan kesempatan. Saat aku mengemas barang-barang di gudang, dengan sengaja kujatuhkan kotak di kepala bosku saat dia sedang lewat. Jangan khawatir, itu tak berat. Dia tak terlalu senang soal itu dan menyuruhku lembur berhasil. Bagus. Hanya ada aku dan Helen sendirian di toko. Dia tampak kelelahan, jadi ku berikan padanya air dan berkata, "Apa kamu capek? Pulanglah saja. Aku bisa mengambil alih untukmu." Dia melihat gelas air itu dan menyeringai. "Aku baik-baik saja. Apa kamu tak capek mengejarku dan tak membuahkan hasil? Aku tahu cowok macam apa kamu ini." Lalu dia berdiri, lanjut bekerja, dan benar-benar mengacuhkanku sekali lagi. Aku gagal. Waktunya untuk rencana B. Aku meyakinkan Gary untuk berpura-pura terkenal dan datang ke toko. Ku bilang padanya aku akan membayar beberapa cewek untuk minta tanda tangannya dan berfoto saat dia masuk. Rencananya, dia akan meminta saran pada Helen. Dia akan sangat tertarik dan jatuh cinta padanya. Rencana yang sempurna, ha? Ya, itu tak berjalan terlalu baik. Dia muncul terlihat seperti badut sirkus. Ku bilang padanya untuk berpakaian cerah. Tapi aku bukan, maksudku, dia harus berdandan seakan dia baru saja mencuri pelangi. Tak ada satupun gadis yang dia bayar untuk mengusiknya muncul. Jadi dia hanya berdiri di sana dengan canggung dan Helen tak terlihat begitu terkesan. Cowok konyol ini. Apa aku harus melakukan semuanya untuknya? Jadi aku membuat rencana C. Kuputuskan untuk menculiknya. Cuma bercanda. Sebenarnya ku ajak dia ke pantai. Kami hanya ada shift pagi hari itu, jadi saat kami selesai, ku tunggu dia di luar. Segera saat melihatnya, ku tarik dia ke mobil yang menunggu di sana dan menyuruh supirku untuk pergi. Dia tak terlalu senang dan mengancam akan telepon polisi. Ku bilang padanya untuk bersantai dan menikmati hari karena dia sudah bekerja keras. Pada akhirnya dia berhenti teriak dan bilang padaku sebaiknya ada es krim.
Kami bermain air, mencari kerang, kalian tahulah, kegiatan pantai pada umumnya. Suasana hatinya membaik dan bisa kurasakan dia lebih nyaman berada denganku. Lalu kami duduk di pasir dan melihat matahari terbenam. Kulihat Helen melihat jam tangannya, kemudian memandangku. Ini sudah mulai malam, waktunya pulang. Tentu, tapi hey, bagaimana kalau lain kali kita beli jam tangan baru untukmu? Punyamu itu kuno sekali. Dia menggelengkan kepala. Tidak, tak apa. Ayah memberikannya padaku. Dia dulu laki-laki yang hebat, tapi saat umur 9 tahun, dia mulai minum-minum. Suatu kali ayah pulang ke rumah dan memukul ibu. Ayah pergi setelah itu dan tak pernah kudengar kabarnya lagi sejak saat itu. Setelah hening sesaat, aku berkata, "Apa kamu merindukannya?" Dia tampak sedih saat berkata, "Memang." Tapi aku tak tahu apa aku bisa memaafkannya. Setiap kali aku memikirkannya, aku melihat jam tangan ini. Ayahku mengukir sendiri namaku di jam ini. Aku menenangkannya. Ya, jangan terlalu dipikirkan. Aku paham bagaimana rasanya kehilangan orang yang disayang. Ibu meninggal saat aku kecil, aku tinggal dengan ayah, tapi ayah hanya memberiku uang, bukan waktunya. Dia tak merawatku seperti yang ibumu lakukan untukmu. Aku melihatnya dan dia balik memberiku tatapan simpati. Tiba-tiba aku merasa hatiku berdebar. Helen adalah cewek yang manis. Tapi tidak, ku ingatkan diriku sendiri, aku melakukan ini untuk Gary. Jadi kami berdiri dan pulang ke rumah. Kusuruh supirku mengantarnya ke rumahnya dan dengan begitu aku tahu di mana dia tinggal. Untuk ke rumahnya, kita harus melalui gang yang panjang dan gelap. Jadi muncul ideku yang hebat. Aku akan membayar orang untuk berpura-pura menjadi preman. Kemudian Gary bisa muncul dan menyelamatkannya, sang pahlawan dan gadis dalam kesusahan. Cara klasik, tapi hebat. Hari di mana preman palsu akan menyerang pun tiba dan aku sembunyi di balik bak sampah. Kulihat Helen datang dan kemudian dua preman itu muncul. Tunggu dulu, siapa para pria ini? Mereka bukan orang yang kusewa. Tiba-tiba, Gary bergegas hendak menyelamatkan Helen. Oh tidak, dia tak tahu kalau mereka ini preman sungguhan. Kulihat dia dijatuhkan ke tanah. Aku ini terlalu tampan untuk berkelahi. Tapi untuk kesempatan kali ini, aku akan membuat pengecualian. Jadi aku melompat keluar dan menendang para bajingan itu. Itulah saat preman bayaranku muncul dan membantu. Wah, benar-benar saat yang tepat. Aku dan Gary mengantar Helen pulang sebelum masak ke dalam. Dia memandangku dengan mata bersyukur dan mengatakan, "Terima kasih banyak." Aku meletakkan tangan di bahu Gary dan senyum terpaksa. "Oh, tak perlu. Aku kebetulan lewat." Kemudian kulihat cowok pemberani ini membantumu. Kemudian dia tersenyum padaku dan masuk ke dalam rumahnya. Tanpa melihat Gary sama sekali. Gary memberi isyarat. "Makasih sob." Ku jawab, "Maafkan aku kawan. Aku gagal lagi." Kemudian di luar dugaan, Gary berkata, "Tak apa. Kupikir toh aku harus menyerah. Aku tak punya keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Tapi bisa kulihat cara dia memandangmu. Aku tahu, aku sudah kalah. Tapi kau naksir padanya. Jangan menyerah. Tak usah khawatir, melepaskan bukan berarti menyerah. Tapi lebih ke menerima bahwa ada hal-hal yang tak mungkin terjadi. Dan kamu, berilah kesempatan padanya dan cobalah serius kali ini. Dia cewek yang baik." Malam itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Gary. Ternyata dia benar, aku memang punya perasaan kepada Helen, dan aku perlu memberitahunya. Keesokan harinya, aku mendatanginya seusai kerja, lalu dengan terbata-bata, mulai mengucapkan hal yang tak jelas. Tapi kemudian kulihat ada seseorang yang berjalan mendatangi kami. Mona, dia melihatku dan berkata, wah, lihat siapa yang punya cewek baru." Kemudian dia menengok ke Helen. "Hei, hati-hati dengan yang satu ini. Dia suka menipu para cewek, lalu mencampakkan mereka. Jangan terlalu mencintainya, atau dia akan menelepon polisi untuk datang ke rumahmu dan putus denganmu, seperti yang dia lakukan padaku." Helen menatapku dengan terkejut. "Apa itu benar?" Kemudian aku terus terdiam, dia pun menangis. "Aku tahu itu. Aku tahu kamu ini brengsek, tapi aku masih jatuh hati padamu." Aku berusaha memeluknya untuk menenangkannya, tapi dia terus mendorongku menjauh. Kemudian tiba-tiba jam tangannya terjatuh dan kudengar suara gemeretak. Tak sengaja aku menginjaknya. Kuambil jam tangan itu dan sudah tak berdetak lagi. Dia menjerit padaku, "Bisa-bisanya kamu tahu betapa berharga jam ini bagiku?" Aku tak tahu harus lakukan apa, jadi aku lari kabur. Aku tahu, aku ini brengsek, tapi aku akan memperbaiki ini, mulai dengan jam tangan tersebut. Aku keliling toko loak mencari pembuat jam, dan pencarianku menuntunku ke sebuah rumah milik seorang pria yang pemarah. Dia awalnya menolak membantuku, tapi kemudian saat ku keluarkan jam itu, dia menatapnya dan berkata, dia akan membantuku dengan satu syarat. Keesokan harinya, ku berikan jam itu ke Helen dan memintanya agar memaafkan aku. Dengan marah dia mengambilnya dari. Tapi melihatnya, dia tampak bingung melihat jam itu sudah diperbaiki. "Bagaimana?" dia bertanya padaku. "Aku pergi menemui seseorang dan orang itu juga ingin meminta maaf padamu." Aku memberi isyarat agar dia berbalik. Si pembuat jam keluar dan wajah Helen kaget. Itu adalah ayahnya. Dia membentaknya, "Kenapa ayah kesini?" Aku tahu aku harus meredakan situasi, jadi kukatakan, "Saat aku pergi memperbaiki jam ini, dia menyadarinya dan memohon padaku untuk membantunya bicara padamu. Dia masih sangat mencintaimu." Ayah Helen berkata, "Helen, aku hanya ingin meminta maaf padamu dan ibumu. Selama 7 tahun belakangan ini, aku merasa sangat kesepian. Tolong maafkan aku agar aku tak harus menjalani hidup dalam penderitaan lagi." Jadi setelah percakapan yang panjang, mereka akhirnya bersatu kembali. Helen setuju untuk memaafkan ayahnya, hanya kalau beliau pergi ke rumahnya dan meminta maaf pada ibunya.
Dan saat aku dan Helen, ya, dengan malu-malu dia berterima kasih padaku. Setelahnya dan tentu saja dia memaafkanku. Kukatakan padanya kalau aku mencintainya, lalu dia tertawa, memukul lenganku, dan kemudian memberitahuku dia juga mencintai. Jadi sekarang kami resmi pacaran. Aku mungkin saja magnet cewek, tapi sekarang aku lebih ke pria yang setia dengan satu wanita. Jangan khawatir para cewek, karena orang kepercayaanku, si Gary, masih tersedia untuk kencan dan dia sangat menarik. Keluarga, mereka itu rumit. Betul, aku pernah berpikir keluargaku sangat bahagia. Tidak, sama seperti saat balon air jadi terlalu besar dan kemudian meletus. Ibu dan ayah berpisah setelah satu pertengkaran yang bodoh. Setelah itu, ayah keluar dari rumah. Aku dan adikku Katie diberi pilihan sulit. Salah satu dari kami akan tinggal di sini bersama ibu, dan yang lain akan pergi dan tinggal bersama ayah dan pacar barunya Zara. Katie itu sangat manis, baik, dan sensitif. Jadi kurasa merenggut kehidupannya dan membuatnya tinggal dengan ibu tiri baru bukanlah ide yang bagus. Aku ini kakaknya. Melindungi adikku adalah kewajiban. Jadi kuputuskan Katie tinggal bersama ibu, dan aku pindah dengan ayah dan Zara. Maju cepat beberapa bulan lalu, ibu jatuh cinta pada seorang pria bernama Glenn dan menikahinya. Aku tak yakin seorang Glenn. Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali, tapi sepertinya terlalu sombong untuk kusukai. Namun kembali ke ayah, dan ternyata kehidupanku bersama mereka menyenangkan. Mereka membiarkanku pergi jika aku mau, jarang sekali menyuruhku melakukan tugas rumah. Sebaliknya Zara bukan orang yang jahat, dia memperlakukanku seperti keluarga. Dan untuk ulang tahunku yang ke-16, dia bahkan menyarankan ayah untuk memberiku kejutan sebuah mobil untukku sendiri. Hari-hari menyenangkan. Tapi ada satu kendala. Dari pesan-pesan adikku, kurasa ada sesuatu yang tak begitu baik dengannya. Jadi, aku datang menunjukkan padanya mobil baruku. Ya, sebenarnya hanyalah alasan untuk pergi dan memeriksa semuanya. Aku datang masuk ke rumah mendapati Katie sedang mengosongkan mesin cuci piring. Dia menangis. Maksudku, aku tahu pekerjaan rumah tidak menyenangkan, tapi tak seburuk itu sampai membuat seseorang menangis. Pasti ada sesuatu. Aku membuatnya minum, dan kami berdua duduk dan bicara. Dia cerita padaku soal Glenn. Dia tak menyukainya dan terus memberinya masalah. Katie mengatakan, dia selalu menganggapku duri dalam pandangannya, karena dia ingin ibu curahkan semua waktunya bersamanya. Dia menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah, tapi saat ibu datang dari kantor, dia bilang dia yang melakukannya. Jika aku coba mempertanyakan ini padanya, dia akan memberiku masalah dengan bohong ke ibu tentangku. Seperti suatu kali dia bilang aku berkata kotor padanya dan mencuri $20 dari dompetnya. Aku tak suka mendengar ini, jadi aku bertanya padanya, apakah kau sudah coba beritahu ibu apa yang terjadi? Dia menganggukkan kepala dan bergumam, ya, ibu bilang aku hanya malas dan iri. Aku merespon, kedengarannya ibu terbutakan cinta. Jangan khawatir Dick, dia akan segera sadar dan mengerti. Dia menyeka air matanya dan mengatakan, kuharap begitu Rory, karena semuanya sungguh menyesakan di sini. Ku bilang padanya untuk beritahu aku lain kali jika Glenn melakukan hal licik. Wah, ternyata laki-laki itu suka bermain kotor. Beberapa hari kemudian, dia mengganti minyak masak jadi whisky. Jadi saat ibu mulai memasak, semuanya jadi terbakar. Glenn kemudian bergegas menyelamatkan dan menyalahkan Katie, mengatakan dia lihat Katie membawa botol whisky kemarin malam. Dia menduga Katie berusaha menyelundupkan beberapa. Kemudian Glenn memberitahu ibu kalau Katie memaksanya memasak stik untuknya. Jadi jebakan itu pasti ditujukan padanya. Ibu langsung percaya padanya daripada Katie dan menghukum Katie dengan membuatnya bolos kelas dansa dan harus lakukan tugas rumah saja. Kasihan Katie, dia sangat sedih. Tapi seminggu kemudian, Glenn yang berulah lagi. Kali ini Katie melihatnya, mengganti diet mayo ibu menjadi penuh lemak. Katie bergegas mencari ibu untuk menangkap basah Glenn. Tapi saat ibu tiba, ibu melihatnya mengoleskan diet mayo ke roti bagelnya. Ibu memarahi Katie karena mengatakan hal yang tak benar tentang ayah tirinya dan menghukumnya lagi. Ini menyebalkan. Adikku itu cewek paling baik dan dia tak layak mendapatkan ini. Belum lagi kenyataan bahwa jebakan-jebakan ini kedengarannya berbahaya. Ya, tidak terlalu untuk yang mayo, tapi kebakaran itu bisa saja berakhir sangat buruk. Glenn itu harus berhenti lakukan permainan itu, dan sudah waktunya aku tunjukkan padanya kalau tak seorang pun bisa mengganggu adik kecilku. Jadi, kusarankan kami tukar tempat selama beberapa minggu. Katie akan tinggal dengan ayah untuk lebih mengenal Zara, dan aku akan tinggal dengan ibu untuk lebih mengenal Glenn. Jelas saja Glenn tahu dia tak bisa macam-macam denganku, jadi untuk seminggu pertama dia tidak mengusikku. Kugunakan waktu ini untuk mengisi tenaga, bersantai, menikmati masakan ibu, dan merencanakan balas dendam. Ketika minggu kedua tiba, aku sudah siap membuat hidup Glenn menderita. Nasib sial Glenn. Ibu bekerja lebih keras karena Glenn kehilangan pekerjaannya. Menjadi anak yang baik, kuantarkan ibu ke toko kelontong. Ibu senang sekali kubantu dan berjanji akan membuatkanku omelet kesukaanku.
Saat kami masuk ke rumah, ibu memanggil Glenn untuk membantu membawa masuk tas belanja ke dalam. Dia berusaha membuat ibu terkesan dengan membawa tas tersebut sekaligus, tapi salah satunya sobek dan belanjaannya jatuh kemana-mana, termasuk sekotak telur. Ups! Ibu marah sekali dan berteriak padanya. Itulah yang kau dapat karena berusaha pamer dan jadi pria sok kuat. Sekarang aku tak bisa makan omelet untuk makan malamku, padahal aku sudah menantikannya. Haha, ekspresi wajah tercengangnya sangat lucu. Yap, kulubangi dasar tas tadi, supaya itu terjadi. Aku belum selesai dengannya. Tak mungkin. Jadi dalam beberapa hari, saat ibu berangkat sangat pagi untuk bekerja, aku menuangkan sereal jagung di mana-mana, melempar pakaian kotor ke lantai, meletakkan mangkuk makanan anjing di atas sofa, dan keliling rumah dengan sepatu sneakers kotorku. Aku bahkan membawa ke sekolah sarapan yang disiapkan ibuku untuk Glenn. Jadi aku tahu dia akan terbangun lapar, kemudian menghabiskan waktu seharian membersihkan kekacauanku. Wajar Glenn tak senang denganku, jadi saat aku kembali dari sekolah, dia memasakku untuk memotong rumput. Pria ini tampak sangat lelah sekali setelah menghabiskan waktu seharian untuk membereskan barang-barangku. Saat ibu pulang dan melihatku, aku terengah-engah dan berkata, hariku sangat sibuk dengan pekerjaan sekolah, tapi Glenn masih menyuruhku melakukan semua pekerjaan. Aku sangat lelah, Bu. Ibu bergegas masuk ke dalam dan melihat Glenn nonton kartun. Kemudian ibu membentaknya, kau kan seharian di rumah, jadi kenapa bukan kau saja yang memotong rumput? Aku harus kerja, anakku harus melakukan tugas rumah. Jadi, apa tepatnya peranmu di rumah ini? Glenn tak bisa berkata-kata, tapi itu tak berhenti di sana. Karena ibu sangat marah, ibu membuatnya tidur di sofa. Glenn menghindariku setelahnya, tapi ini belum cukup. Aku harus pastikan dia tak akan mengganggu adikku lagi. Aku harus membuat Glenn sadar kalau caranya yang brengsek itu salah. Aku tahu ibu dan Glenn punya celengan di kamar mereka untuk dana anak masa depan mereka. Jadi saat mereka tak ada, aku menyelinap ke kamar mereka, memecahkan celengan itu, lalu menyembunyikan uangnya di jaket Glenn. Malam itu setelah makan malam, aku mau meminjam handphone ibu. Jadi ibu ke kamar mengambilnya. Saat itu Glenn mengambil jaketnya dan hendak mau pergi. Saat Glenn melangkah keluar pintu, kami mendengar teriakan panik di lantai atas. Itu adalah ibuku. Dia pasti sudah menemukan celengan yang rusak itu dan lari ke bawah memarahi Glenn. Dia berdiri di depan pintu kebingungan, lalu kemudian ibu memeriksa jaketnya dan disitulah uangnya. Dengan marah ibu melambaikannya di depan wajahnya. Apa ini Kau akan keluar menghabiskan tabungan untuk anak kita, ya kan? Kau ini tak menghasilkan uang, jadi berhenti mengacaukan semuanya. Mereka bertengkar di luar, jadi aku naik ke kamarku dan melihatnya dari jendela. Tiba-tiba sebuah mobil parkir dan keluar seorang cewek berpakaian indah. Oh wow, itu Katie. Dia lari ke ibu dan memeluknya. Kemudian, ayah dan Zara muncul. Ternyata Katie bersenang-senang di tempat ayah. Zara selalu ingin punya anak perempuan, jadi saat Katie datang, Zara sangat senang dan telah mengajaknya berbelanja, potong rambut, dan memanjakannya. Saat ibu melihat putrinya mendapat kehidupannya lebih baik dengan ibu tirinya, aku cukup yakin ia tersadar betapa buruk perlakuannya. Bisa kulihat dari wajahnya yang malu. Aku bergegas turun dan menyapa adikku. Kemudian aku berkata pada ibu, ibu seharusnya memperhatikan Katie. Glenn memperlakukanku dengan buruk. Dan ibu tak tahu betapa kerasnya Glenn terhadapnya. Kami menyayangimu, jadi tolong percayalah pada Katie, seperti ibu percaya padaku. Kemudian aku menengok ke Glenn. Anda ini suaminya, tapi itu tak berarti Anda bisa menggantikan kami di hati ibu. Ibu selalu menyayangi anak-anaknya. Jangan berusaha memisahkan kami, atau aku akan kembali. Aku mengedip padanya. Ya, oke, dia menggerutu. Kemudian dia berkata pada Katie, aku minta maaf Katie, bagaimana kalau kita mulai lagi dari awal? Katie tersenyum manis dan berkata, oke, aku suka itu. Sepertinya aku sudah menyelamatkan hari. Sekarang Glenn tahu kalau sampai dia macam-macam lagi dengan Katie, maka aku akan kembali. Setelahnya, ibu masih menyuruh Glenn melakukan semua pekerjaan rumah, tapi Katie menjadi anaknya manis dengan membantu Glenn mengerjakannya. Dan untuk aku kembali tinggal di tempat ayah. Aku lebih sering ke sana untuk memeriksa Katie dan memberi ibu tumpangan ke toko kelontong. Dan Katie sering datang untuk acara barbeque dan memanjakan diri bersama Zara. Jadi pada akhirnya, semuanya berjalan lancar, dan sekarang kami adalah satu keluarga besar yang gila. Tapi, selama semua orang bahagia dan tak berusaha mengganggu adik kecilku, maka tak masalah denganku. Jadi datanya harus dikumpulkan paling lambat hari Jumat agar kita bisa... Aku menundukkan kepalaku dan memasukkan pretzel ke dalam mulutku. Dani, kamu makan? Bosku balas menatap ke arahku. Aku menyeka mulutku ke punggung tanganku dan dengan pipi penuh makanan teredam. Tidak, tentu saja tidak. Ternyata di tengah rasa penasaranku untuk memakan pretzel yang enak, asin, dan renyah, saat rapat kerja, aku lupa mematikan mikrofon. Ups. Hei, jadi aku Dani, dan aku jatuh cinta dengan makanan. Kalian tanya kenapa? Ya, makanan satu-satunya hal yang selalu ada untukku.
Di saat senang dan sedih, makanan tidak pernah mengecewakanku. Yang diperlukan hanyalah hamburger dengan keju ekstra dan kue keju karamel asin dan aku jadi cewek yang paling bahagia. Wah, aku mengeluarkan air liur hanya dengan memikirkannya. Tapi kemudian kecintaanku pada makanan hampir membuatku kehilangan segalanya. Beginilah ceritanya. Jadi setelah insiden pretzel, bosku memecatku. Langsung. Aku tahu. Hal ini membuatku tak punya pekerjaan dan akibatnya tak punya uang untuk membeli jajan yang enak. Sungguh menyedihkan. Suatu malam aku sedang bersantai di sofa, sambil menonton film dan melamun tentang makan triple coklat sundae. Lalu Jack, pacarku, duduk di sebelahku dengan semangkuk besar permen dan mulai bercerita tentang pesta ulang tahun rekan kerjanya. Permen. Aku mengambil segenggam dan mulai memasukkannya ke dalam mulutku. Terima kasih Jack. Dia tahu jalan menuju hatiku. Di sela-sela mengunyah aku tanya padanya, boleh kamu bawa pasanganmu? Aku mau ikut. Please. Dia mengangkat bahu dan berkata, tentu. Aku bertepuk tangan dengan kedua tanganku yang lengket. Pesta. Seru sekali karena pesta berarti akan ada makanan dan banyak jenisnya. Segera setelah kami tiba di sana, aku langsung menuju ke meja prasmanan. OMG, ini luar biasa. Ada sandwich, pizza kecil, dan salad kentang. Aku mengangkat seluruh piring dan mulai menyendok makanan ke dalam mulutku. Kemudian seorang cewek muncul di sebelahku sambil mengerutkan kening dan berkata, permisi, tolong bisakah kamu tidak makan di luar piring itu? Dengan mulut penuh aku menjawab, oh maaf, rasanya enak sekali. Lalu aku meletakkan kembali piring itu dan mengambil segenggam keripik kentang. Saat dia berjalan pergi, aku mendengar dia bergumam pelan. Rakus sekali. Akhirnya Jack meraih lenganku dan membawaku keluar dari sana. Dia merajuk dan hampir tak bisa menatap mataku, jadi aku bertanya padanya ada apa. Ada apa? Dia mendengus. Apa kamu perlu bertanya? Kamu duduk-duduk sepanjang hari sambil memakan segala sesuatu yang ada di lemari. Lalu saat aku mengajakmu ke pesta teman kerjaku, yang kamu lakukan cuma makan. Itu sangat memalukan. Ini membuatku kesal. Kurasa mungkin aku bisa lebih mengendalikan diri saat makan makanan pesta. Dan aku kira aku perlu cari kerja. Selain itu, punya uang berarti aku dapat membeli jajanan yang lebih enak. Dan aku tidak perlu terus-terusan mengkonsumsi makanan Jack. Jadi aku bekerja part-time di bioskop lokal, di counter popcorn. Bau popcorn yang manis dan mentega itu, aku sangat menyukainya. Aku tidak dapat menahannya. Benda itu ada di sana menatapku dengan segala kelengketan emasnya yang hangat. Jadi di sela-sela melayani pelanggan, aku diam-diam memasukkan beberapa ke dalam mulutku. Apa yang kamu lakukan? Jantungku berhenti berdetak ketika aku mendengar suara familiar di belakangku. Aku berbalik dan menatap muka dengan manajerku. Aku langsung menyangkal. Aku tidak melakukan apapun saat popcorn muncul keluar dari mulutku. Mereka meneriakiku dan menuduh aku memakan semua keuntungan mereka. Sungguh tidak adil. Jadi kalian bisa menebaknya, aku dipecat. Lagi. Aku tiba di rumah lebih awal dengan wajah berlinang air mata dan sekantong penuh camilan coklat favoritku untuk menghiburku. Jack menatapku dari sofa dan bertanya ada apa. Aku merosot ke sampingnya, menarik bungkus cokbar dan berkata, aku dipecat lagi. Mau bagaimana lagi? Popcorn itu terlalu enak. Apakah dunia ini harus begitu kejam? Lalu aku menggigit coklatnya. Enak. Jack menggelengkan kepalanya lalu menghela nafas dan berkata, Dani, akui saja, kerakusanmu lah yang membuatmu mendapat masalah. Jadi apa? Aku menikmati makan, itu saja. Itu tidak menyakiti siapapun. Aku menyelesaikan sebungkus cokbar dan mulai membuka bungkus berikutnya. Jack menggelengkan kepalanya lalu pergi. Terserah, aku tidak membutuhkan dukungannya karena aku memiliki coklat yang enak untuk menghiburku. Enak. Suatu hari, seperti hari-hari biasanya, aku mencari jajan di rumah, tetapi tidak ada lagi. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak bisa pergi ke toko. Jadi aku menggunakan ponselku dan mencari video mukbang untuk menghabiskan waktu. Saat aku melihat dua cewek mengisi mulut mereka dengan kentang goreng yang dicelupkan ke dalam shake strawberry, aku punya ide. Tentu saja, kenapa aku tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Aku harus menjadi tukang mukbang. Aku bisa mendapatkan uang sambil melakukan apa yang aku sukai, memakan makanan. Itu kemenangan besar untukku. Untuk video pertama, ku buat sederhana saja. Hanya aku yang memakai kaos putih, ponselku sebagai kamera dan semangkuk besar spaghetti. Gilanya, orang-orang menontonnya dan mulai mengikutiku. Setelah beberapa video, popularitasku meningkat dan para penonton mulai menyumbangkan makanan dan uang kepadaku. Benar-benar gila. Namun seiring dengan hal tersebut muncullah permintaan video. Seperti makan 3 bak ayam goreng.
dan 10 piring nasi goreng yang dilumuri mayo. Makan semua makanan ini memang agak menantang. Suatu kali saat aku sedang bervideo makan hamburger, perutku mendapat jahitan dan harus berhenti. Seharusnya aku tidak makan pancake untuk sarapan lebih awal. Fansku kecewa karena aku hentikan tantangan dan aku merasa sangat tidak enak. Aku pikir jika aku ingin melakukan ini sebagai pekerjaanku, maka aku harus mulai berpuasa terlebih dahulu, sehingga aku bisa tampil sebaik mungkin untuk video tersebut. Wah, ini kerja keras. Suatu kali aku sangat lapar. Aku pergi ke lemari es dan mengendus keju. Namun ketika aku menyelesaikan sebuah tantangan, aku merasa sangat kenyang dan kembung sampai jadi mirip ikan buntal. Lalu ada rasa lelah. Aku sangat lelah. Aku tertidur pulas di bus menuju supermarket dan berakhir di kota aneh bermil-mil jauhnya. Aku harus menelpon Jack untuk datang menjemputku dan dia mengomel tentang hal itu sepanjang perjalanan pulang. Terlepas dari hal ini, aku terus melanjutkan video tersebut. Namun suatu hari seorang fans menantangku untuk melakukan tantangan besar, tantangan mie api. Jika kalian belum tahu apa ini, pada dasarnya ini adalah semangkuk besar mie paling pedas yang pernah ada. Aku menyesap mie-nya dan OMG, aku tidak bisa merasakan lidahku atau wajahku. Hidungku meler dan aku harus menjulurkan lidah untuk memastikan apakah lidahku masih ada. Ini terlalu berlebihan. Tidak mungkin aku bisa menahan hal ini lagi. Jadi aku mengganti mangkuk dengan mie yang tidak pedas dan berpura-pura sedang makan yang pedas. Setelah itu aku mengedit videonya dan hey, menurutku aku berhasil memasukkannya dengan baik. Meskipun aku hanya makan 1 suapan makanan pedas, hal itu terus membuatku menderita. Perutku keroncongan dan lidahku masih terasa kebas. Aku berbaring di sofa dengan botol air panas menempel di perutku dan mengasihani diriku sendiri. Jack duduk di sebelahku dan menatapku dengan prihatin. Dani, kamu harus menghentikan video ini dan mencari pekerjaan nyata. Dengan lidahku yang bengkak, aku berhasil berkata, makan di video adalah pekerjaan nyata. Jack menggelengkan kepalanya. Kerakusan bukanlah hobi. Semua orang menertawakanmu. Hello. Aku dibayar untuk makan dan video-video ini membantu banyak orang yang kesepian di luar sana untuk ditemani saat makan. Mereka tertawa bersamaku, bukan menertawaiku. Astaga, Jack kadang-kadang sangat menyebalkan. Saat tantangan mie pedas dan tantangan makan serangga yang aneh, aku menggunakan cacing jeli yang dilapisi coklat dan bukan yang asli. Berpura-pura menjadi hal yang biasa bagiku. Tidak lama setelahnya artikel-artikel mulai beredar mengatakan aku tukang makan palsu. Postingan seperti, dia selalu berpura-pura dan pantas saja dia masih sehat muncul di mana-mana. Setelah itu aku tidak punya pilihan selain makan secara live streaming. Banyak fansku yang mendorong hal ini, tapi ini adalah kerja keras. Tidak butuh waktu lama hingga berat badanku bertambah, dan dalam sebulan aku sudah menambah 2 ukuran baju, dan aku merasa sangat lemas. Suatu pagi ketika Jack melihatku mencari sesuatu di lemari pakaianku, apa saja untuk dipakai yang cocok untukku, dia menyarankan agar kami pergi jogging. Aku menetap jeans favoritku yang sekarang tidak bisa melewati pahaku dan setuju untuk pergi jogging. Aku sudah sampai di ujung blok dan wah panas sekali dan aku tidak bisa bernafas. Aku sedang berjongkok sambil memegangi pagar untuk menopang ketika seorang wanita hamil lewat. Kamu sungguh inspirasi, berlari di usiamu dan setelah melahirkan. Bahkan tanpa yang satu ini, dia memegangi perutnya. Aku tak akan mampu mengatasinya. Apa? Apa dia mengira aku baru saja punya bayi dan aku sudah tua? Oh, bagus. Dan sekarang Jack pun tertawa terbahak-bahak. Aku merasa sedih. Apa aku benar-benar terlihat seburuk itu? Hal ini masih melekat dalam pikiranku. Jadi aku belanja online dan memesan beberapa pil penurun berat badan. Aku mulai meminumnya dan dalam seminggu aku mengalami jerawat parah, bau mulut, perut kembung, dan aku merasa seperti siput. Lalu suatu kali aku berada di dapur meminum pil ketika Jack masuk. Melihat apa yang aku lakukan, mengambilnya dari tanganku dan berkata, Dani, lihat dirimu. Kamu berantakan. Kamu harus menghentikan pilnya dan menghentikan videonya. Aku lebih marah daripada tawon yang diganggu. Jadi aku merampas pil-pil itu darinya dan menendangnya keluar ruangan. Lalu aku berteriak, kamu tidak mengerti. Tinggalkan aku sendiri. Jack tidak banyak bicara padaku setelah itu. Dan aku melanjutkan aktivitas mukbangku. Tidak butuh waktu lama aku mencapai 100.000 subscriber. Untuk merayakannya aku live streaming. Dengan meja penuh dengan makanan favoritku, ayam goreng, pizza, donat, dan seterusnya. Aku sedang menjejali wajahku ketika aku merasa panas dan lengket dan ruangan mulai berputar. Aku berkata, aku merasa tidak enak badan. Lalu aku pingsan di tengah live streaming. Aku terbangun beberapa jam kemudian di rumah sakit dengan infus di lenganku.
dan seorang dokter berwajah serius menatapku. Mereka memberitahuku kolesterolku tinggi, dan jika terus seperti ini aku akan menderita diabetes dan pendarahan perut. Ya, begitulah. Aku menangis dan bersumpah bahwa aku akan membuat beberapa perubahan besar. Aku suka makan, itu tidak akan pernah berubah. Tetapi aku tidak bisa membuat video mukbang lagi. Sekarang, aku masih menikmati makanan, tetapi tidak lagi makan berlebihan. Oh, aku juga punya pekerjaan baru, bekerja di sebuah restoran. Dan hebatnya, aku berhasil menahan diri untuk tidak memakan semua makanan yang kelihatan lezat itu. Aku sedang dalam perjalanan menjadi versi diriku yang lucu dan percaya diri lagi. Dan mulai sekarang, jika aku senang, sedih, atau apapun, aku akan membicarakannya dengan Jack, alih-alih beralih ke makanan. Aku akan selalu menyukai makanan, tetapi aku rasa pada akhirnya aku menyadari bahwa aku mencintai kesehatanku. Dan juga Jack. Shh. Jangan katakan itu padanya, itu akan membuatnya marah. Aku membuka laci dan, itu dia. Aku sudah lama mencari majalah ini. Namun saat aku menutup laci, aku melihat sesuatu yang lain. Sebuah foto bersembunyi di bawah majalah. Ada seorang wanita dan 2 anak di foto itu. Laki-laki dan perempuan. Aku sangat bingung. Siapa mereka? Aku membalikannya dan ada pesan di belakangnya yang berbunyi, "Ini nomor baruku. Hubungi aku lebih sering. Aku sangat merindukanmu." Tiba-tiba ibuku masuk dan aku hendak bertanya padanya tentang foto itu. Tapi dia marah dan mulai berteriak padaku agar keluar dari kamar. "Jangan pernah masuk ke kamar kami lagi. Apa kau mendengarku, Erin? Kami punya barang-barang pribadi di sini. Kamu tahu aturannya." Aku cuma mencari majalahnya, kataku, dan segera memasukkan foto itu ke dalam sebelum berlari keluar kamarnya. Sebenarnya, aku tahu aku tidak seharusnya masuk ke kamar orang tuaku, tapi aku sedang mengerjakan esai sekolah tentang keberlanjutan, dan aku pernah melihat artikel di majalah ibuku tentang hal itu beberapa hari lalu. Jadi aku mencari di seluruh rumah untuk mencoba dan menemukannya. Akhirnya aku tahu satu-satunya tempat yang mungkin ada adalah kamar mereka, jadi aku menyelinap masuk. Biasanya pintu mereka terkunci, jadi aku sedang beruntung. Sejak aku masih kecil, aku dilarang masuk ke sana. Tapi aku tidak tahu kenapa. Kembali ke kamarku, aku tidak bisa berhenti menatap foto itu. Apa itu saudaraku atau semacamnya, sepupu yang sudah lama hilang? Anak laki-laki di foto itu sangat mirip ayahku. Oh, tidak. Membaca catatan di belakangnya lagi, tiba-tiba aku berpikir itu mungkin keluarga ayahku yang lain. Tahukah kalian apa yang aku maksud? Ya, bagaimana jika ayahku mempunyai keluarga rahasia? Mungkin dia selingkuh dari ibuku dan menjalani kehidupan rahasia lainnya? Detektif yang ada di dalam diriku menjadi gila. Tidak ada jalan lain lagi. Aku harus menyelesaikan masalah ini dan mencari tahu kebenarannya. Aku mencari nomor teleponnya secara online dan tidak percaya ketika seorang gadis seumuran denganku muncul. Aku mulai melihat-lihat semua fotonya dan tiba-tiba melihat salah satu pria muda sedang menggendong bayi dan tulisannya berbunyi, "Merindukan masa lalu menjadi gadis kecil ayah." Ini gila! Aku yakin pria muda di foto itu adalah ayahku, dan aku perlu berbicara dengan gadis ini secepatnya. Aku mengirim pesan padanya dan memberitahunya bahwa kami punya hubungan keluarga. Aku bahkan kirim beberapa foto bersama ayahku untuk membuktikannya. Aku gemetar saat melihat balasannya muncul. Ayahku tidak pernah menyebutmu, sekalipun. Itu sangat menyakitiku. Aku tidak percaya gadis ini sebenarnya adalah putri ayahku juga. Sekarang bagaimana aku harus menyampaikan berita ini kepada ibu? Dia akan panik. Aku tidak tahan membayangkan melihat orang ini menghancurkannya. Jadi aku memutuskan untuk membereskan semuanya terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian, ayahku melakukan perjalanan bisnis ke Boston. Lagi, dia selalu pergi ke Boston. Aku dulunya selalu percaya dia sangat sibuk di tempat kerja. Tapi sekarang aku tahu kebenarannya, karena putri rahasia ayahku sudah mengonfirmasi bahwa dia juga berasal dari Boston. Maksudku, tentu saja itu alasannya. Jadi aku bilang ke ibuku bahwa aku akan menghabiskan akhir pekan di rumah temanku. Dan saat ayahku pergi, aku naik taksi yang kutelepon dan meminta sopir untuk mengikutinya. Ketika kami sampai di Boston, aku melihat ayahku berhenti di luar rumah dan kemudian melihat sekeliling seolah-olah dia mengira dia akan tertangkap. Kemudian dia keluar dari mobilnya dan membunyikan bel pintu. Seorang wanita datang membuka pintu dan segera mereka mulai berciuman. Kemudian seorang gadis muda muncul dan ya, itulah persisnya orang-orang yang ada di foto itu. Aku sangat gemetar sehingga aku benar-benar menjatuhkan uang untuk membayar taksi. Rasanya seperti ayahku meninju keras dadaku. Aku sangat kesal. Dia punya keluarga lain yang aku dan ibu tidak tahu. Aku tidak tahan lagi. Ibu tidak pantas menerima ini.
Aku berjalan menuju rumah dan begitu fokus pada apa yang ingin kukatakan kepada ayahku. Aku bahkan tidak menyadari ada sebuah van yang berhenti tepat di sebelahku. Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Dan aku menyadari bahwa mataku telah ditutup. Sebuah tangan besar menutupi mulutku sehingga aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku merasakan selotip ditempelkan di bibirku, menutupnya rapat-rapat. Lalu seseorang menarikku ke belakang dan mendorongku ke dalam mobil. Ya Tuhan, apakah aku diculik? Kenapa? Apakah ayahku pernah melihatku dan sekarang dia berusaha menutupi jejaknya? Ini seperti sesuatu yang keluar dari film. Mereka bahkan mengikatku. Setelah sekitar 1 miliar jam, kami akhirnya berhenti dan aku diseret keluar dari mobil menuju gedung yang dingin dan gelap. Seseorang melepas penutup mataku, tapi di dalam sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihat apapun kecuali satu bola lampu di atas kepalaku. Selotip yang menutupi mulutku dilepas dan ikatanku dilepaskan. Aku ingin lari dari sana secepat mungkin, tapi aku ketakutan. 2 pria berpakaian hitam berdiri di ruangan itu dan salah satu dari mereka memelototiku dan berkata, "Mereka pikir mereka bisa menyembunyikanmu selamanya? Siapa kamu? Aku berteriak. Di mana aku? Jika kamu mau uang, teleponlah ayahku. Tolong, biarkan aku pergi. Kataku dengan suara paling gemetar yang pernah ada. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu, dan kami bahkan tidak membutuhkan uang. Orang tuamu lah yang kami mau. Dalam 3 minggu, mereka akan keluar dari penjara dan mereka harus datang ke sini untuk menjemputmu kembali. Maka kami benar-benar dapat menghukum kalian semua karena mengetahui terlalu banyak rahasia tentang kami. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Penjara? Orang tuaku tidak berada di penjara, kamu salah orang. Salah satu pria itu hanya tertawa dan berkata, "Sudah 12 tahun, namun kamu masih belum mengetahuinya?" Lalu dia pergi sambil tertawa lepas. Apa? Apa yang mereka bicarakan? Semua ini tidak masuk akal. Ayahku seorang pengusaha dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Ini semua adalah kesalahan besar. Pasti begitu. Mereka mengunciku di ruangan gelap itu. Aku mencoba berteriak dan menggedor pintu. Tidak ada yang mendengarku atau mereka mendengarnya. Mereka tidak peduli. Beberapa hari berikutnya adalah hari terburuk dalam hidupku. Aku tidak berpikir aku akan selamat. 2 kali sehari seseorang menyelipkan makanan ke bawah pintu, dan aku menghabiskan sebagian besar waktuku memikirkan cara untuk melarikan diri. Tidak ada jendela, tapi ada ventilasi udara kecil, dan jika aku bisa membukanya, kupikir aku mungkin bisa merangkak masuk dan keluar dari tempat yang menjijikkan dan kumuh ini. Beruntungnya aku, mereka memberiku garpu untuk makan dan perlahan-lahan aku menggunakannya untuk melonggarkan skru pada kisi-kisi ventilasi. Akhirnya pada malam ketiga, aku menunggu sampai semuanya sunyi senyap dan aku masuk ke dalam ventilasi. Aku merangkak masuk dan berhasil keluar. Aku berada di belakang gudang tua yang ditinggalkan. Dan saat aku berdiri untuk meregangkan kakiku, seseorang menutup mulutku dari belakang. Oh, tidak! Bagaimana bisa aku tertangkap begitu cepat? Tapi kemudian ku dengar suara. Shh, kamu baik-baik saja? Aku hampir berteriak. "Hah, itu ibuku. Bagaimana kamu menemukanku?" Tanyaku. Tapi dia hanya meraih tanganku dan berkata, "Ayo pergi dari sini. Aku akan menjelaskannya." Kami memanjat melalui celah kecil di pagar, dan kemudian aku melihat mobil hitam di pinggir jalan. Aku mulai panik lagi, tapi ibu bilang itu untuk kami berdua. Lalu saat kami masuk, dia berkata pada supirnya, "Aku mendapatkannya, James. Ayo pergi." Saat itulah aku akhirnya melihat ibuku dan menyadari apa yang dia pakai. Dia berpakaian serba hitam dan terlihat seperti mata-mata atau semacamnya. Ibu, apa yang terjadi?" Ibuku menggigit bibirnya dan berkata tidak bisa menyembunyikannya lagi dariku. Apa yang dia katakan selanjutnya sungguh sulit dipercaya. Ternyata orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Ayah dan ibu kandungku pernah menjadi anggota gerombolan ini. Tapi 12 tahun yang lalu mereka diberi tugas yang mustahil dan mereka menolak melakukannya. Jadi bos mereka mengatakan dia akan menyakitiku sebagai hukuman mereka. Orang tuaku tidak punya pilihan selain menyerahkan diri dan meminta perlindungan polisi untukku. Sebagai imbalannya, mereka memberikan informasi rahasia kepada polisi tentang gerombolan tersebut. Wow, aku kaget. Jadi, kamu bukan ibuku. Orang tuaku berada di penjara? Aku merasa kepalaku berputar. Bagaimana hidupku bisa menjadi begitu gila? Ya, mereka di penjara. Saat itu, polisi menyerbu markas mereka, namun bosnya berhasil melarikan diri. Itu sebabnya kamu dalam program perlindungan, karena kami tahu dia akan datang mencarimu. Ini keterlaluan. Aku tidak menginginkan kehidupan yang dramatis. Lalu aku tiba-tiba teringat ada lebih banyak drama. Bu, aku tahu ayah selingkuh, jadi aku mengikutinya ke sini ke Boston. Apa kamu juga mengikutinya? Maksudku, bagaimana kamu menemukanku? Ini sangat aneh. Ibu tidak terlihat sedih sama sekali. Dia berkata, sebenarnya dia tidak selingkuh.
Wanita itu dan anak-anak itu adalah keluarganya yang sebenarnya. Kamu tahu, pada saat itu dia dan aku adalah dua orang yang cukup memenuhi syarat untuk mengadopsimu. Jadi dia tinggalkan keluarganya untuk memasukkan kehidupan keluarga kita demi melindungimu. Itu semua bagian program perlindungan. Namun dia sangat merindukan keluarganya. Itulah sebabnya dia menemui mereka setiap akhir pekan. Maafkan aku, Erin. Kami tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Saat kamu tidak pulang pada hari Minggu, aku menggunakan GPS yang kami pasang di ponselmu dan itulah caraku menemukanmu. Oke. Kepalaku semakin berputar. Bukan cuma mereka bukan orang tua kandungku, mereka bahkan bukan pasangan sungguhan. Ini benar-benar gila. Semua ini untuk melindungiku? Wow, dan ternyata hal itu berjalan cukup baik karena dengan melacakku, mereka menemukan tempat baru persembunyian bos. Dan sekarang polisi telah tiba dan dia akhirnya ditangkap. Sedangkan aku dan keluargaku, kami harus berpura-pura menjadi keluarga sungguhan untuk saat ini. Dan sebenarnya itu tidak terlalu sulit karena aku sangat mencintai mereka. Dan mereka telah mengorbankan 12 tahun terakhir hidup mereka untuk melindungiku. Aku akan selamanya berterima kasih kepada mereka. Dan orang tua kandungku akan segera keluar dari penjara. Dan kemudian aku bertemu kembali dengan mereka. Aku tidak ingat apapun tentang mereka, tapi mereka juga mengorbankan nyawa untuk melindungiku. Jadi mereka pasti luar biasa, kan? Sungguh? Kau dari Korea? Tak mungkin. Kamu terdengar seperti penutur asli. Richard melompat kaget saat aku memberitahunya aku berasal dari Korea Selatan. Ya, aku 100% orang Korea. Aku menjawabnya sambil terkekeh. Kuhabiskan berjam-jam setiap hari melatih bahasa Inggrisku, kurasa itu membuahkan hasil. Tapi itu sudah 6 tahun lalu. Aku Jenny dan aku orang Korea. Saat usiaku 21, aku bergabung di klub bahasa Inggris online di mana aku pertama bertemu Richard. Yang tak pernah kusangka aku akan jatuh cinta padanya. Tapi itu persisnya yang terjadi. Semenjak kelas pertama, kami mulai ngobrol tiap hari, dan getaran di antara kami tak bisa dipungkiri. Dia selalu bilang kalau dia berharap aku bisa berada di Republik Cehnya dengannya, dan kudapati diriku menghayalkan pernikahan kami kelak. Oke, memang aku berlebihan. Tapi dia sungguh luar biasa. Setelah sebulan lamanya ngobrol tanpa henti, aku sadar aku mungkin akan gagal kuliah jika aku tak mulai menyusun prioritasku dengan benar. Tapi yang bisa kupikirkan hanya dia. Dan kapanpun kami tak sedang ngobrol, aku menguntitnya di media sosial. Dan kapanpun kulihat dia ditandai dengan cewek lain, aku jadi sangat cemburu. Ini tidak sehat. Maksudku, aku belum pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Tapi kami masih terus jatuh hati satu sama lain. Dan dia bahkan mengenalkanku kedua sahabatnya, Anastasia dan Pavel, lewat obrolan video. Namun, tak seperti percintaanku yang berbunga-bunga, aku gagal total di perkuliahan. Aku selalu menertawakan temanku yang lagi kasmaran, dan sekarang aku tak lebih baik daripada mereka. Ini tak benar, harus ada yang diubah. Jadi meskipun menyakitkan hati untuk dilakukan, suatu malam sebelum duduk di meja belajar mengerjakan tugasku, kuambil ponselku dan memblokir WhatsApp-nya, menonaktifkan Facebook-ku dan lainnya tanpa memberitahunya. Ya, aku benar-benar mengghostingnya. Itu pilihan yang sulit. Karena malam itu, bukannya menyelesaikan tugas, aku malah berbaring di tempat tidur dengan bantal basah air mata. Itu sangat menyakitkan, tapi aku harus memikirkan masa depanku. Orang tuaku akan membunuhku jika aku tak dapat pekerjaan bagus. Aku tak bisa mengecewakan mereka. Oh ya, Peppel mengirim pesan padaku beberapa hari kemudian mengatakan kalau Richard benar-benar kacau. Dan dia tak pernah melihatnya sekecewa itu. Dia hampir tak makan sama sekali dan hanya minum seharian. Tak jauh berbeda dengan zombie. Tapi aku tetap tak terpengaruh. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Dia itu muda dan tampan dan cewek-cewek selalu mengejarnya. Dia akan segera melupakanku. Dan aku akan melupakannya, ya kan? Andai saja semudah itu. Aku merindukannya setiap hari. Meskipun kami terpisah ribuan mil jauhnya, entah bagaimana dia selalu membuatku merasa sangat aman. Seolah dia berada tepat di sampingku. Apa yang telah kulakukan? Aku mengacaukan segalanya. Daripada membuang waktu berpikir yang tidak-tidak, lebih baik kucurahkan semua energiku untuk studiku sekarang, ya kan? Dan itu berhasil. Saat kelulusan tiba, aku adalah siswa terbaik di kelasku. Dan bahkan diterima dalam program pertukaran pelajar di Australia. Tanpa pikir panjang, kukirim pesan ke Richard untuk memberitahunya. Aku minta maaf karena menghilang darinya. Dan memberitahu itu telah mengacaukan pikiranku karena aku tak mengira akan jatuh cinta padanya. Aku hanya butuh waktu untuk selesaikan studiku, tapi sekarang aku siap untuk berhubungan kembali. Rupanya dia membaca pesanku tapi tak ada jawaban. Aku merasa seolah seseorang telah menghantam jantungku. Beberapa jam kemudian akhirnya dia menjawab dan berkata, "Maaf Jenny, aku akan menghubungimu segera. Sekarang bukan waktu yang tepat." Aku tak percaya kata-kata yang kubaca. Aku sungguh bisa mendengar suara hatiku hancur. Tapi itu pantas kudapatkan.
Akulah orang yang menyingkirkannya. Dia layak mendapat yang lebih baik. Tapi tetap saja aku menguntitnya setiap hari secara online. Kemudian kusadari satu-satunya cara memecahkan ini adalah terbang ke Chechnya dan menemukannya. Tapi pertama aku mengikuti program pertukaran pelajar di Australia. Ku beli ponsel dan nomor baru untuk perjalanan itu. Dan meninggalkan punyaku yang lama di Korea untuk pamanku yang selalu komplain soal ponselnya yang ketinggalan zaman. 3 bulan di Australia sangat luar biasa dan itu membuat pikiranku sangat teralihkan. Aku siap memulai awal yang baru saat aku kembali dari perjalanan itu. Sampai paman memberitahuku kalau seseorang telah mengirim pesan padaku. Tapi karena dia tak bisa Inggris, dia tak tahu pesan itu untukku atau bukan. Segera ku periksa dan itu pesan dari Richard yang mengatakan, "Jenny, aku minta maaf atas pesanku yang terakhir. Aku sangat merindukanmu. Senyummu, matamu, suaramu. Kuharap kau memberiku kesempatan lain. Dengan cinta, Richard." Ya Tuhan, berbulan-bulan sudah berlalu sejak dia mengirimkan ini. Dan bagian terburuknya adalah bahwa pamanku telah membaca pesannya, jadi pesan itu sudah dilihat. Ini bencana. Tapi aku harus fokus pada hal positifnya. Dia merindukanku. Mungkin ini belum terlambat. Aku berusaha menelponnya tapi dia tak menjawab. Jadi ku kirim pesan padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia akhirnya menjawab dan dia pikir aku sudah menyerah padanya. Aku tak pernah menyerah padanya. Kami lalu teleponan. "Aku masih memikirkanmu selama ini. Kenapa kau tidak mengirimiku pesan di Facebook?" Kata-kata itu terlontar dari mulutku dengan terburu-buru, seolah aku takut akan kehilangan kontak lagi dengannya dalam sekejap. Tiba-tiba, dia terdiam, lalu kemudian memberitahuku baru saja dia bertemu dengan seseorang dan dia harap aku bisa memahami dan masih ingin berteman. Aku merasa hancur. Kenapa ini begitu berat bagi kami? Tapi pada akhirnya, tak ada pilihan lain untukku. Aku harap dia baik lalu menutup telepon. Yang bisa kulakukan hanya move on. Saatnya untuk mencari orang lain untuk kukencani. Jelas Richard dan aku tak ditakdirkan bersama. Hatiku terluka tapi kutemukan pekerjaan dan kucurahkan diriku pada pekerjaan itu. Kuberi semua perhatianku. Akhirnya aku dipromosikan dan setelah 5 tahun aku bisa membantu orang tuaku melunasi hutang-hutang mereka. Aku bahkan naik posisi ke manajemen. Tentu saja selama masa ini aku pacaran sebentar. Tapi aku tak bisa membuat hubungan-hubungan itu langgeng. Aku hanya merindukan Richard sepanjang waktu. Aku terus bermimpi kami menghabiskan Natal bersama. Itu sangat membuat frustrasi. Maksudku, sudah 5 tahun dan kami tak pernah bicara sama sekali. Kenapa aku tak bisa melupakan dia? Kadang ku periksa halaman Facebooknya, tapi kulihat profilnya tetap sama selama bertahun-tahun. Aku sudah tak berteman dengan Anastasia dan People. Jadi aku juga tak bisa menguntit mereka. Dia bisa saja jadi suami seseorang sekarang, atau bahkan seorang ayah. Tapi tetap saja aku tak pernah menyerah pada harapan mungkin kami akan bertemu di dunia nyata. Jalan kami akan berpapasan dan akhirnya kami akan bersama. Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Lalu kemudian 3 minggu sebelum Natal, ku terima permintaan mengikuti di Instagram. Aku tak percaya ini. Itu People. Dan sekarang dia sudah menikah dengan Anastasia. Ini membuatku senang sekali. Dan dia bilang padaku mereka akan bulan madu ke Korea dan berharap bertemu denganku. Ya Tuhan, ini menarik sekali. Aku sangat ingin bertanya kepadanya tentang Richard, tapi aku takut akan mendengar kalau dia sudah punya anak atau semacamnya. Anastasia juga mengirimiku pesan dan bertanya bagaimana kabarku. Ku katakan padanya aku masih lajang karena aku terus bekerja. Hei, tak mungkin aku bisa beritahu dia itu karena aku masih terobsesi dengan Richard. Oh iya, pekan pun berlalu dan akhirnya aku di bandara menunggu bertemu People dan Anastasia di kehidupan nyata. Mereka berdua kelihatan sangat manis dan ku beri pelukan terhangat. Setelah memeluk mereka, kulihat ada seseorang berdiri di belakang mereka. Ya Tuhan! Itu Richard? Apa yang dia lakukan di sini? Aku sangat tercengang. Aku tak bisa bergerak. Itu benar-benar dia. People memecah keheningan dengan mengatakan, "Kami bawa serta Richard untukmu, Jenny. Silakan memukulnya, menggigitnya, menendangnya, apapun yang kau inginkan jika kau pikir dia pantas menerimanya." Karena sangat terkejut, tangisku pun pecah. Sudah 6 tahun lamanya tanpa berita, dan sekarang disinilah dia, sedang memandangku. Kutanya ke diri sendiri apa aku bisa memeluknya, tapi aku tak punya kesempatan untuk menjawab pikiranku karena dia berlari ke arahku dan mengangkatku di lengannya. Mendekapku erat. Dia lalu berbisik di telingaku, "Aku minta maaf Jenny, tolong jangan menangis. Aku di sini, aku tak akan meninggalkanmu lagi, aku janji." Tapi apa aku bisa mempercayainya? Aku masih kaget saat mengantar mereka ke hotel, dan sekali lagi saat aku mengantar mereka keluar makan makanan Korea. Aku gugup jalan bersama mereka. Tapi kami sungguh menikmati malam yang luar biasa, makan, minum, dan tertawa. Besok People dan Anastasia memulai bulan madu mereka. Jadi mungkin saat itu Richard dan aku akan punya waktu sendiri bersama untuk membahas apapun yang terjadi di antara kami. Setelah mengantar mereka kembali ke hotel, aku berkendara pergi saat tiba-tiba kulihat Richard lari di belakang mengejarku. Dia bilang ingin beritahu sesuatu jadi aku menepi dan kami duduk di kursi taman untuk bicara. Aku mendengarkan saat dia memberitahuku kalau dalam 6 tahun terakhir, dia berusaha kencan dengan gadis lain. Tapi tak pernah berhasil karena aku selalu ada dalam pikirannya. Dia bilang dia telah habiskan kebanyakan waktunya bekerja, jadi dia bisa menabung untuk mengunjungiku, atau membelikanku tiket untuk mengunjunginya.
Itu butuh waktu lebih lama dari yang dia harapkan karena orang tuanya bercerai dan dia merawat ibunya yang sangat depresi. Beberapa bulan kemudian ibunya didiagnosa kanker dan dia harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar biaya perawatan. Setelah 3 tahun perjuangan panjang, sayangnya ibunya meninggal dan sejak itu dia merasa sangat kesepian dan sedih. Suatu hari dia minta Pepel menghubungiku entah bagaimana caranya. Dan saat dia tahu kalau aku masih lajang, dia senang sekali dan putuskan sudah tiba waktunya datang ke Korea dan bertemu denganku. Katanya melihatku di kehidupan nyata telah membuatnya makin jatuh cinta padaku, yang dia tak pernah menyangka itu bisa terjadi. Kemudian dia memelukku erat dan aku tak bisa berhenti menangis. Kami habiskan Natal bersama, persis seperti yang selalu aku bayangkan. Dan ya, sisanya kalian tahu sendiri. Sekarang aku mengemasi tasku untuk terbang ke Republik China untuk bertemu Richard. Aku tak sabar ketemu keluarganya, dan kalian takkan percaya. Tapi kami bahkan berencana menikah. Pertanyaan besarnya adalah, di mana kami akan tinggal? Apa sebaiknya aku ke sana atau sebaiknya dia pindah ke Korea? Jujur saja itu tak masalah. Selama kami bersama, itu sempurna. Jadi memang benar apa kata mereka. Jika sesuatu sudah ditakdirkan, itu akan terjadi meski butuh waktu setahun atau 6 tahun. Yang ku tahu adalah aku lega aku sudah bersabar. Karena aku tak pernah sebahagia ini. Kala itu cuma hari sekolah biasa dan aku sedang membereskan lokerku ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan dan memperhatikan kalau semua orang sedang menatap sesuatu. Oke, jadi ternyata itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Karena cewek cantik ini berjalan di koridor seperti landasan pacu atau semacamnya. Kenapa semua orang ternganga saat melihatnya, langsung menyambutnya dan menempelkan buku catatan di wajahnya untuk ditandatanganinya. Kupeluk bukuku dan bergumam, astaga, tidak ada yang istimewa darinya. Jadi, namaku Lily dan aku hanyalah cewek biasa. Keluargaku ya normal-normal saja, penampilanku normal, dan status sosialku ya itu juga normal. Aku cuma menjalani hidup, itu saja. Tidak ada hal menarik yang pernah terjadi pada cewek biasa sepertiku. Oh, aku mau jadi seperti cewek-cewek yang berpenampilan sempurna di Instagram. Mereka sangat sempurna dengan kulit bersih, baju keren, dan rambut berkilau. Tapi cewek-cewek itu berbeda. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Oh, baiklah, setidaknya aku masih punya buku-bukuku, sahabatku Sarah, dan pacarku yang manis, Brian. Tapi ini semua berubah ketika Stacy tampil memukau di sekolah dengan penampilannya yang sempurna. Dan rutinitas aku sangat manis dan ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana jika dia memiliki wajah yang cantik dan pernah masuk ke dalam beberapa acara TV? Di balik kilauan palsunya, dia jelas tidak secantik itu. Aku masuk ke kelas bahasa Inggris dan melihatnya duduk di meja di sebelah mejaku. Bagus. Aku bahkan tidak bisa duduk karena semua orang mengelilinginya, menanyakan pertanyaan bodoh seperti, "Shampoo apa yang kamu pakai?" Dan, "Apa kamu mendapat istirahat camilan saat syuting?" Astaga, beri aku waktu istirahat. Lalu ketika aku akhirnya berhasil duduk, dia tersenyum padaku. Dan dengan suara manis yang menyakitkan hati berkata, "Hai, kuharap tidak apa-apa aku duduk di sini. Aku Stacy." Ya, tentu saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi di dalam hati kemarahanku sudah memuncak. Menurut cewek ini, siapa dia? Jadi kenapa memangnya jika dia cantik? Aku yakin dia hanya peduli pada penampilannya dan tidak pernah belajar. Ya, semua orang akan segera menyadari betapa bodohnya dia. Lalu, suatu saat jam istirahat, Stacy si boneka Barbie yang masih hidup menyarankan agar kami membuat buku tahunan. Dan sekarang semua orang memperlakukannya seperti dia berhasil mendamaikan dunia atau semacamnya. Kalian tahu apa yang paling parah? Aku sudah bilang begitu selama bertahun-tahun belakangan, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Dan coba tebak siapa yang menerima begitu banyak kartu selamat datang dan surat cinta, hingga terjatuh dari lokernya dan menghalangi lorongnya. Ya, Stacy. Astaga, sudah berminggu-minggu. Kapan ini akan berhenti? Aku benci cara dia berterima kasih kepada semua orang dan tersipu. Aku perlu berada di dekat orang waras yang tidak mengira matahari bersinar dari dirinya. Dan dia ada di mana-mana. Itu membuatku mual. Tapi syukurlah waktu makan siangnya. Itu menjadi satu-satunya waktu damai dalam sehari bagiku. Saat aku bisa berkumpul dengan Sarah dan tidak perlu mengkhawatirkan Stacy. Tapi, apa ini? Apa yang dilakukan boneka Barbie itu sambil duduk di meja kami dan berbicara dengan sahabatku? Aku berjalan ke sana dan meletakkan nampanku di sebelah Sarah. Oh, hai Lily. Stacy baru saja mengatakan hal yang paling lucu. Bagus, gumamku pelan. Makan siang cobaan berat. Sarah mengabaikanku dan terus menanyakan pertanyaan bodoh kepada Stacy seperti, apa lawan mainmu Kyle sama gantengnya di kehidupan nyata? Dan, bagaimana kamu memadukan rok bermotif dan kaos berwarna?
Kemudian pada hari itu karena tumpahan cat di karya seni, aku terlambat 5 menit keluar. Sarah setuju untuk mengantarku pulang, tapi ketika aku pergi ke tempat parkir, mobilnya tidak ada di sana. Lalu aku memeriksa ponselku dan melihat dia mengirimiku pesan. "Kamu di mana? Aku sudah tidak sabar, jadi aku pergi dulu bersama Stacy. Sampai jumpa besok, X." Apa? Apa dia meninggalkanku untuk memberikan tumpangan palsu itu? Kami sudah berteman sejak kecil. Bagaimana dia bisa tertipu karena tindakan Stacy dan membuang persahabatan kami begitu saja? Merasa marah ku balas pesannya. "Kamu meninggalkanku karena si populer itu? Bagaimana kamu bisa?" Aku mengerti, yang baru masuk, yang lama keluar. "Terima kasih banyak." Ponselku berbunyi saat dia menjawab. "Lily, kamu tahu bukan seperti itu. Rumahmu dekat dari sekolah, sementara rumah Stacy jauh dan dia harus kembali tepat waktu untuk bersiap-siap untuk jadwal syutingnya." Lebih marah dari sebelumnya, aku langsung mengetik pesan balasan. "Terserah. Sayang sekali kamu akan selalu menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk tumpangan gratis." Lalu kulemparkan ponselku ke tempat tidur. Aku sudah muak. Sarah telah menentukan pilihannya dan berteman dengan si palsu itu. Daripada aku, Sarah mungkin telah jatuh ke dalam perangkat Stacy, tapi setidaknya aku masih punya Brian, ya kan? Suatu sore aku sedang berbicara dengannya di halaman sekolah ketika Stacy terhuyung-huyung lewat. Bahkan usahanya berjalan terlalu keras pun menyebalkan. Dia tersenyum ke arah Brianku. Lalu dia dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan buku yang dipegangnya. Aku meraih lengan Brian untuk menghentikannya mendekat, tapi dia melepaskan diri dari cengkramanku dan tetap menghampirinya. Aku melihat dia membantunya mengambil buku-bukunya dan dia tersipu dan mengucapkan, "Terima kasih." Dia yang terburuk. Ketika dia berjalan kembali ke arahku dengan seringai lebar di wajahnya, aku tak tahan lagi, jadi aku berteriak padanya. "Beraninya kau meninggalkanku untuk membantunya?" Dia menatapku dengan bingung. "Lily, aku cuma membantunya." "Ya, benar. Kamu tahu dia sengaja menjatuhkannya untuk menarik perhatianmu. Tapi kamu tetap mendatanginya karena menurutmu dia lebih cantik dariku." Dia menghela napas. "Kamu konyol. Tahukah kamu, aku tidak bisa lagi menghadapi rasa cemburu egoismu. Anggap saja hari ini sudah selesai. Kita putus." Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana mengawasinya, berharap dia menjadi tenang dan kembali. Namun dia tidak melakukannya. Ini semua salah Stacy. Dia telah mencuri sahabatku dan pacarku. Tidak lagi, ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa dia tidak begitu sempurna. Aku menelusuri halaman media sosialnya untuk mencari ide. Dan langsung terlihat bahwa dia memikat para cowok dengan perut kencang yang mengendarai sepeda motor. Sangat mudah ditebak. Kutemukan situs web di mana aku bisa memperkerjakan seorang cowok untuk mempermainkan hatinya. Lalu membuangnya. Sudah saatnya dia menyadari betapa menyebalkannya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Hah! Aku menemukan cowok sempurna bernama Josh. Dia berusia 19 tahun, seorang pecandu gym dan dia punya sepeda motor. Wah, dia mahal, tapi itu sepadan kan? Aku mengatur untuk menemuinya di kedai kopi setempat, dan ya ampun, dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk menjadikannya milikku. Jadi kesepakatannya adalah dia akan menggoda Stacy, membuatnya sangat mencintainya, dan kemudian putus dengannya. Senin berikutnya aku keluar dari sekolah dan melihat motor Josh diparkir di dekat gerbang sekolah, sambil memegang helmnya dan tampak seperti dia seorang bintang film. Tentu saja, setiap cewek menatapnya, tapi dia langsung menuju Stacy. Lalu, 1 minggu kemudian, aku melihatnya menjemput Stacy dari sekolah. Wah, aku tahu itu. Aku telah memilih orang yang tepat. Josh adalah seorang penakluk wanita. Mereka terlihat sangat dekat dan aku harus mengingatkan diri sendiri kalau dia hanyalah seorang aktor dan dia melakukan pekerjaannya. Dia pasti akan sangat patah hati. Tapi beberapa minggu kemudian dia masih menjemputnya. Kenapa dia belum putus dengannya? Jadi aku menelponnya dan bertanya, "Kenapa lama sekali?" Dia menjawab bahwa dia akan segera melakukannya. Dia hanya membuatnya semakin jatuh cinta padanya sebelum dia melakukannya. Hahaha, sadis. Berminggu-minggu berlalu dan dia masih belum mengakhirinya. Lalu aku sedang berjalan melewati bioskop. Aku melihat mereka di sana sedang berciuman. Apa? Ini bukanlah rencananya. Karena marah, aku mengatur untuk menemuinya keesokan harinya di kedai kopi. Dia jalan mendekat dan tidak bisa menatap mataku saat dia berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin." Kenapa? Apa kamu jatuh cinta padanya atau semacamnya? Kataku bercanda. Terjadi keheningan yang lama. Lalu dia melihat ke arah meja dan bergumam. Ya, benar. Kenapa hanya aku satu-satunya di planet ini yang bisa melihat betapa palsunya dia? Terima kasih padanya, aku kehilangan sahabatku, pacarku, dan sekarang tabunganku. Cukup sudah.
Aku harus melabraknya. Keesokan harinya sepulang sekolah aku mencoba menemukannya tapi dia tidak bisa ditemukan. Kemudian ketika aku melewati taman sekolah, aku melihatnya duduk di sana. Kena kau. Sudah saatnya memberitahunya apa yang aku pikirkan tentangnya. Aku bergegas menghampirinya dan membuka mulutku untuk berbicara. Tapi, kenapa dia menangis? Saat dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Lily, apakah ada kemungkinan kamu bisa membantuku?" Aku menatapnya dengan tidak percaya apakah dia mengira aku berada di bawah pengaruhnya dan akan menuruti perintahnya. Tapi kemudian aku melihat apa yang dia tangisi. Di tangannya ada esai bahasa Inggris dan huruf F besar di atasnya. Jadi aku menjawab, kenapa aku? Kamu pintar sekali. Kamu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan benar. Aku tidak ingin dihakimi berdasarkan nilai burukku. Itu sebabnya aku tinggalkan sekolah lamaku. Anak-anak lain menyebutku si cantik tanpa otak. Aku pindah ke sini untuk memulai awal yang baru. Tapi sekarang aku masih gagal. Oke, jadi pada saat itu aku menyadari bahwa ada hal-hal yang aku kuasai. Nilaiku bagus, dan aku cukup hebat dalam mengingat fakta. Aku begitu dibutakan oleh rasa iri hingga kehilangan fokus pada hal-hal ini dan hanya melihat apa yang tidak kumiliki. Semua ini bukan salah Stacy. Dia tidak pernah benar-benar melakukan hal buruk kepadaku. Aku mengarang semuanya di kepalaku karena aku iri padanya. Jadi aku duduk di sebelahnya dan berkata, "Tidak ada yang akan memanggilmu seperti itu karena aku akan membantumu belajar. Kamu mau?" Dia memberiku senyuman penuh harap dan aku mengangguk. "Terima kasih banyak." Dia memelukku. Jadi begitulah cara Stacy berubah dari musuhku menjadi temanku. Dia sebenarnya cewek yang sangat manis dan baik hati. Tidak heran mengapa semua orang sangat mengaguminya. Dan aku salah menilai dia dari penampilannya dan tidak memberinya kesempatan yang adil. Dia masih bersama Josh dan dia tidak tahu kalau aku mempekerjakannya untuk menghancurkan hatinya. Tapi hey, dia sekarang punya pacar keren yang memujanya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kompensasi, ya kan? Brian dan aku masih putus. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini yang terbaik. Aku tahu aku bereaksi berlebihan, tapi dia menyerah begitu saja. Dan iya, aku mau mencari cowok yang tidak melakukan itu. Kalau masalah Sarah, aku pergi ke rumahnya dengan tas penuh permen favoritnya dan aku meminta maaf karena telah menjadi orang yang cemburu. Beruntungnya aku, dia memaafkanku. Sekarang, Sarah, Stacy, dan aku telah menjadi teman baik. Sarah dan aku sama-sama membantu Stacy belajar, dan dia memberi kami tips fashion. Dan tahukah kalian, aku menyadari bahwa aku cantik. Aku hanya perlu menemukan gayaku. Jadi akhirnya aku belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Yang penting kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan biarkan orang lain berkonsentrasi untuk menjadi diri mereka sendiri. Cari kerja itu sungguh tidak seru. Tapi pekerjaanku saat ini sebagai pelayan yang tak berjalan baik. Terlalu banyak berdiri. Sekarang kakiku lecet semua. Sangat mengerikan. Oh, tunggu dulu. Yang ini kedengarannya menarik. Pasangan pensiunan mencari pengurus rumah tangga wanita yang santun untuk mengurus perkebunan pedesaan mereka. Sudah termasuk kamar dan makan. Pekerjaan ini sepertinya mudah. Jadi aku langsung menelpon mereka. Dan ya, mereka mengundangku datang. Jadi, sepertinya ini perkebunan pedesaan mereka. Ya ampun, pada dasarnya ini adalah kastil. Pemiliknya Nyonya Haris membuka pintu. Ia terlihat cukup ramah dan mengantarku berkeliling tempat itu. Kukira ia akan mewawancaraiku atau semacamnya. Tapi ia hanya tunjukkan sebuah kamar tidur, lalu berkata, "Kuharap kamar ini cukup nyaman untukmu. Kau mulai kerja besok. Aku dan suamiku sering tak ada di rumah. Yang harus kau lakukan hanyalah menjaga tempat ini dan bermain dengan putra kami, karena dia merasa kesepian." Hah? Aku tak lihat apapun soal mengasuh anak di deskripsi pekerjaan. Tapi maksudku, ayolah, apa sih susahnya main sama anak kecil? Dan siapa yang peduli? Pekerjaan ini sempurna. Mereka membayarku dengan bayaran yang sangat tinggi untuk tak lakukan apapun. Bahkan tidak untuk bersih-bersih atau masak, karena mereka punya banyak pembantu untuk itu. Ini sungguh luar biasa. Beberapa orang memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Aku harus bergegas dan pindah. Selama beberapa hari pertama, keluarga Haris tak ada, dan aku tak melihat ada tanda-tanda anak kecil. Aku berkeliling sekitar rumah dan menjelajahi halaman. Lalu suatu hari aku sedang di lantai 3, memeriksa foto yang kelihatan lucu saat ku dengar langkah kaki di belakangku. Terkejut, aku berbalik dan melihat seorang pria memegang boneka beruang dan menjilati permen lollipop. Dia menatap lurus ke arahku. Oke, aneh. "Halo, dan kamu adalah?" tanyaku. "Fred," katanya dengan nada yang sangat kekanakan. Hah?
Dia kira-kira hampir 30 tahun. Bagaimana bisa dia bicara seperti itu? Fred mau main. Dia angkat boneka beruangnya ke wajahku, seperti ajakan. Baiklah, aku mengangkat bahu lalu mengikutinya ke kamarnya. Wah, seperti toko mainan di sini. Dia mendorong truk mainan ke arahku, jadi ku ambil dan bersuara seperti mobil saat memainkannya. Dia bertepuk tangan dan bersorak gembira. Akhirnya ku habiskan sisa hari itu di sana main permainan anak-anak dengannya. Lalu saat aku mendongak, kulihat Tuan dan Nyonya Haris berdiri di pintu. Dan di sebelahnya ada seorang kamerawan yang sedang merekam Fred dan aku. Mereka meminta untuk bicara empat mata, jadi ku ikuti mereka keluar menuju taman. Tuan Haris memulai. Fred putra sematawayang kami. Trauma masa lalu mempengaruhinya. Jadi sekarang, meski dia tampak seperti pria dewasa, dia masih bertingkah seperti anak kecil. Sekarang itu masuk akal dan malang sekali baginya. Cerita itu berlanjut bahwa Tuan dan Nyonya Haris dulunya bekerja di media. Beberapa tahun yang lalu, mereka memutuskan untuk merekam kegiatan sehari-hari Fred, lalu mengeditnya jadi video untuk dijadikan serial mingguan di sosial media. Wow, acara tentang pria yang bertingkah seperti anak-anak? Aneh sekali. Penonton sangat suka menonton Freddy. Nyonya Haris tergelak, tapi kemudian dia segera mengubah nada bicaranya. Tapi aku khawatir mereka segera bosan hanya menontonnya saja. Kurasa sebaiknya dia punya teman. Itu akan membantu acara itu dan itu akan bagus untuk Freddy karena rasa kesepiannya akan berkurang. Aku penasaran. Dia memandangku dengan mata terbuka lebar. Melihat tatapan skeptisku, Tuan Haris menimpali sebelum sempat aku membuka mulut. Kami bayar 2 kali lipat. Wah, kesepakatan yang bagus. Maksudku, aku tak perlu jadi aktris pemenang penghargaan atau apapun untuk tampil di video semacam ini. Yang paling penting, jumlah uang itu besar sekali. Hanya orang idiot yang akan menolak penawaran seperti ini, iya kan? Jadi, aku mulai jadi teman Fred. Kami main-main bersama, main di taman, dan lakukan berbagai aktivitas seperti anak kecil bersama. Jujur, menurutku dia ini sangat manis, dan aku merasa kasihan padanya. Kapanpun dia melihatku, dia tersenyum riang, dan biasanya memberiku mainan favoritnya. Dan itu membuatku merasa senang. Jadi oke, kameramen mengikuti kami kemanapun sepanjang hari, tapi tak lama aku lupa keberadaannya di sana. Dan aku juga tak pernah memeriksa hasil akhir video, karena menurutku lebay menonton diriku sendiri. Lalu suatu hari keluarga Haris mendudukanku untuk bicara lagi padaku. Nyonya Haris menatapku sambil berkata, "Kau mungkin menganggap Freddy sebagai anak kecil, tapi saat ini dia pria berumur 27 tahun, yang tampan dan sehat secara fisik. Dia menyukaimu, dan dia punya hak untuk berkencan." Kemudian setelah menunjukkan padaku beberapa komentar di internet, mereka belak-belakan bilang kalau tayangannya akan punya rating lebih tinggi kalau aku jadi pacar Fred. Jadi, ini semacam dongeng di dunia nyata? Gadis baik hati jatuh cinta pada pria yang punya kekurangan secara mental? Ya ampun, tapi aku tak tertarik padanya seperti itu. Aku melenguh, memasang wajah masam. Sayang, dia menyentuh lenganku. Itu hanya untuk di depan kamera. Dan itu akan membuat Freddy sangat senang. Dan tentu saja kau akan menerima kompensasi besar. Tuan Haris menambahkan. Uang sebanyak itu? Siapa yang bisa menolak? Dan itu hanya sandiwara. Lagi pula, Fred menyukai pembuatan video. Ya kan? Mereka pasti punya jutaan penonton sampai-sampai keluarga Haris gelontorkan uang seperti ini. Jadi aku tak lagi ragu dan setuju. Mereka memberiku sebuah naskah improvisasi dan menyuruhku lakukan persis seperti apa yang tertulis di sana. Semakin meyakinkan penampilanku, semakin tinggi bayaranku. Astaga, belum lama ini aku tak punya uang sepeser pun atas namaku. Dan sekarang aku punya ribuan dolar di rekening bank. Aku bisa kuliah, beli apartemen, dan lain-lain. Masa depan cerah ada di depanku. Di video pertama, aku duduk di samping Fred, meraih tangannya, tapi dia malah langsung mengajak perang jempol. Jadi, aku berhenti memegang tangannya dan dengan lembut mengatakan, Fred, aku senang sekali menghabiskan waktu bersamamu. Kau sangat manis dan baik. Dan aku suka padamu. Dia berteriak girang, lalu pura-pura jadi pesawat dan berputar-putar mengelilingi ruangan. Beberapa video berikutnya makin tidak mudah. Saat ku coba mendekapnya, dipukulnya aku dengan boneka beruang besar miliknya. Dan saat ku coba mencium pipinya, ditekannya mobil-mobilan ke wajahku. Itulah kenapa saat ku baca naskah berikutnya, yang mana kami akan makan malam romantis bersama, aku tak tahan untuk tak menghela nafas dan memutar mata. Tapi ini pekerjaan, jadi ku kenakan gaun cantik dan masuk ke ruang makan.
Ruangannya dihias dengan kelopak bunga di atas meja dan pencahayaan romantis. Enak? Tanyaku saat dia menjejali wajahnya. Dia mengangguk, melempar alat makan ke bawah dan bertepuk tangan. Fred masak untuk Lin makan. Fred mengunyah sambil bicara, makanannya muncrat kemana-mana. Ya ampun, ini lucu sekali. Aku tak bisa tak tertawa. Kemudian dia menghampiriku dan memelukku erat. Ya Tuhan, makanannya menodai seluruh gaunku. Aku menatap lurus ke matanya dan berpikir, ya, aku memang menyukainya sebagai adik yang lucu. Kasihan sekali, andai saja dia tak semalang ini. Tiba-tiba, kurasakan tangannya merengkuh erat pinggangku. Kaget, kudorong dia mundur dan pura-pura menikmati makananku. Sejumlah besar uang ditransfer ke rekeningku bulan itu. Tapi aku tak merasa begitu gembira lagi. Jadi aku mulai mengabaikan naskah dan melakukan hal yang kupikir baik untuk Fred. Kugunakan mainannya untuk mengajarinya keterampilan matematika. Kubacakan buku-buku bagus dan tunjukkan padanya cara membuat cupcake. Suatu sore saat aku jalan kembali ke kamarku, Tuan Haris menghadang jalanku dan sambil cemberut mengatakan padaku, "Apa yang kamu mainkan? Apa kau sudah baca naskah minggu ini?" Aku berusaha mendorongnya, tapi dia mencengkeram lenganku. "Kau menyebabkan penonton kami pergi. Ku bayar lebih sedikit bulan ini." Aku membebaskan diri dari cengkramannya dan menjawab, "Uang? Apa hanya itu yang penting untuk Anda?" Lalu aku memutar mata dan kembali ke kamarku. Malam itu, akhirnya ku tonton videonya. Di salah satu video lama, Fred mengenakan setelan jas dan terlihat sangat tak nyaman. Tiap kali dia coba melonggarkan dasi atau membuka kancing meja, ada tongkat masuk ke dalam frame dan memukul pantatnya. Setelah beberapa kali berusaha, Fred menjatuhkan diri ke lantai dan mulai tantrum. Ada banyak sekali komentar seperti, "Ya Tuhan, ini terlalu lucu," dan "Dewasalah, Bung," atau "Jangan, untuk hiburan kami." Oh tidak, orang-orang sangat kejam. Fred tak minta jadi seperti itu. Keluarga Haris memanfaatkan anak mereka sendiri untuk menjadi kaya dengan memperoloknya. Kasihan Fred, ini harus dihentikan. Ku kemasi tasku, menerobos masuk ke ruangan di mana keluarga Haris sedang nonton TV lalu berkata, "Aku suka Fred dan masih mau jadi temannya. Tapi aku tak akan jadi bagian di pertunjukan nyeleneh ini lagi. Aku keluar. Dan jika kalian peduli dengan Fred, kusarankan kalian lakukan hal yang sama." Aku berharap mereka akan membujukku untuk tinggal atau apa. Tapi Nyonya Haris malah geram. "Baiklah kalau begitu. Kalau kau ingin keluar, pergi saja. Kenapa repot-repot meributkan semua ini? Gadis-gadis sepertimu tak akan sulit digantikan." Betapa kasar mereka. Aku tersulut amarah. Jadi langsung kutinggalkan kediaman besar mereka dan tak menengok ke belakang. Dan tebak siapa yang masak di dapur sementara ku sampaikan pada kalian cerita ini? Iya, itu Fred. Beberapa minggu setelah aku pergi, aku menjawab bel pintu dan mendapati Fred berdiri di sana. Lebih gila lagi, dia bertingkah sangat normal. Ternyata keluarga Haris mengabaikan Fred. Dia dibesarkan oleh pelayan lama seperti Bruce dan Alfred. Saat Fred 15 tahun, orang tuanya menganggur dan terlilit hutang. Fred memberitahuku, aku sangat menginginkan perhatian mereka. Jadi aku mulai bertingkah seperti anak kecil. Tapi kemudian tindakannya yang lucu dan konyol membuat orang tuanya mendapat ide video gila mereka. Mereka berbohong soal usia Fred karena memang dia kelihatan lebih tua. Lalu membuatnya berakting seolah-olah Dumb and Dumber di depan kamera selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir ini akan jadi cara yang bagus untuk membantu orang tuaku atasi kesulitan keuangan mereka. Tapi aku segera bosan berpura-pura. Dan mereka sudah punya uang lebih dari cukup, jadi kusuruh mereka berhenti, tapi mereka menolak. Kemudian Fred bilang padaku bahwa di malam aku pergi, dia bertengkar hebat dengan orang tuanya, dan bilang ke mereka dia tak akan lakukan pertunjukan lagi. Aku tak kenal siapapun, dan tak punya perasaan kepada siapapun, kecuali kepadamu, dia mengaku. Dan, wah, ternyata dia masih berumur 19 tahun. Jadi, kuizinkan dia tinggal bersamaku dan, ya, kami mulai berpacaran, seperti kencan romantis dan hubungan orang dewasa yang mesra dan nyata. Aku masih punya banyak uang di rekeningku, dan Fred mengambil semua uang yang pantas didapatkannya dari orang tuanya lalu pindah bersamaku. Aku mulai kuliah bulan depan, dan aku tak sabar menunggu. Sementara, Fred sudah menemukan kursus online dan menunggu hasil dari pekerjaan paruh waktunya yang baru, yang juga online. Ya, dia harus sembunyi dulu sementara waktu.
karena wajahnya beredar di internet. Tapi masa depan kami bersama terbuka lebar kali ini. Sekarang, aku permisi dulu. Ada kencan yang harus kami nikmati. Ini adalah dongeng di kehidupan nyata, sayang. Aduh, kepalaku rasanya seperti baru saja dipukul batu bata. Kenapa ruangannya sangat terang? Dan bunyi bip monoton apa itu? Apa ini rumah sakit? Kugunakan semua tenagaku menegakkan diri ke posisi duduk. Kemudian seorang perawat masuk ke ruangan. Kenapa saya di sini? Aku tergagap kebingungan. Dia tersenyum padaku dan menjawab, "Oh, Anda sudah bangun. Sungguh suatu keajaiban. Baik Anda dan bayi Anda sekarang dalam kondisi baik-baik saja." Hah? Apa sebenarnya yang dia bicarakan? Wajahku sudah pasti menyeratkan itu karena senyumnya menghilang. "Sayang, Anda mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Anda dalam kondisi koma sebulan lalu. Dan karena Anda hamil, ada kekhawatiran kalau Anda berdua tak akan selamat. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja." Apa? Aku sudah tertidur sebulan lamanya? Cemas, aku bertanya padanya. Orang tuaku? Di mana mereka? Oh, mereka sangat sibuk, jadi mereka meminta kami menjaga Anda. Katanya sembari menepuk-nepuk bantalku. Ah ya, itu kedengarannya benar, karena orang tuaku selalu sibuk. Mereka benci buang-buang waktu mereka, terutama untukku. Kuletakkan tanganku di perutku yang membuncit dan berusaha mengingat kecelakaan. Tapi kenapa aku tak bisa mengingatnya? Dipikir-pikir, aku bahkan tak ingat siapa ayahnya. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalaku, jadi aku mencengkramnya dengan kedua tangan. Lalu aku menjerit memanggil perawat. Kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Melihat hal ini, suster segera bergegas pergi mencari dokter. Tes dijalankan dan coba tebak. Ternyata aku mengalami hilang ingatan jangka pendek. Hari-hari berikutnya, di ranjang rumah sakit, aku tak punya kegiatan lain selain berpikir. Akhirnya sebuah memori datang padaku, yaitu aku dan sahabatku Cecilia. Ada musik Natal dimainkan dan kami cekikikan saat sedang menyiapkan kue kering berbalut wasabi untuk mengerjai teman-teman kami. Sekarang sudah musim panas? Itu artinya aku sudah lulus. Tiba-tiba ku dengar langkah kaki itu. Itu Cecilia. Di ambang pintu dengan buket bunga matahari yang besar sekali. Bahkan tak bisa kujelaskan betapa senangnya bertemu dengannya. Kami berpelukan mungkin ratusan kali. Kemudian tak mampu membendung kesabaranku, penuh semangat aku langsung bertanya. Sekarang tolong beritahu aku semuanya. Kenapa aku kecelakaan? Dan siapa ayah bayi itu? Maksudku, dia adalah sahabatku. Jadi kalau ada yang tahu soal apapun, tebakanku pastilah dia, ya kan? Tapi aku kecewa, dia hanya menggeleng. Maaf Dora, aku tak tahu apapun soal kecelakaan itu. Tapi, ayahnya kemungkinan si Louis. Aku pun berseru kaget. Apa? Louis si kutu buku Star Wars dari kelas matematika? Jadi, ternyata Louis dan aku sudah saling cinta sejak lama. Dia juga bilang dia sempat kaget awalnya ketika cewek pemberontak sepertiku jatuh hati ke murid dengan nilai A sepertinya. Louis? Sungguh? Aku dan Louis? Kalau begitu, lalu kenapa dia belum menjengukku? Melihat betapa tercengangnya aku, Cecilia melanjutkan. Dengar, kurasa kau sebaiknya pergi temukan Louis dan menyelesaikan ini. Jadi, segera setelah aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit, aku pergi ke rumah Louis. Dia membuka pintu dan memberiku tatapan tidak suka. Apa maumu? Kita sudah putus, sudah lama sekali. Kemudian dia membanting pintu di depan wajahku. Ini sangat membingungkan dan menjengkelkan. Dia alasan kenapa aku tak bisa pakai celana panjang kesukaanku. Dia perlu bersikap dewasa. Jadi, aku kembali ke rumahnya keesokan harinya. Bersikeras akan mendapat jawaban. Hanya ibunya yang membuka pintunya dan mengatakan kalau dia sedang kuliah. Aku berkendara ke sana dan melihatnya jalan menyeberang kampus. Geram, kuhampiri dia dan kucengkram lengannya. Louis, jika kau menjauh dariku lagi, aku bersumpah aku akan teriak. Dia terlihat sangat tak nyaman. Tapi tak punya pilihan lain selain mengikutiku ke kedai kopi terdekat. Awalnya, keheningan itu rasanya canggung. Aku tak bisa berhenti menatap kemeja menjijikkan yang dipakainya. Apa yang pada kulihat pada cowok ini? Tapi kemudian dia bicara. Bicara saja, aku ada tugas penting yang harus diselesaikan besok. Kuhantamkan kepalan tanganku ke meja dan berteriak. Aku hamil, dan itu anakmu.
Apa? Tak mungkin. Matanya terbelalak. Oh, jadi kau pikir kau bisa melepaskan tanggung jawabmu dengan kata-kata seperti itu? Aku, berapa bulan kehamilanmu? Begini, Louis, aku hamil 3 bulan. Dia menghela napas lega. Sekarang sudah jelas. Kita putus 4 bulan lalu. Sudah pasti itu bukan milikku. Pasti milik si Kai. Kai? Siapa Kai? Aku benar-benar bingung. Apa dia mengarang cowok ini hanya untuk bisa lolos? Inilah tipikalmu. Dia geram padaku. Kai itu cowok motor selingkuhanmu. Setelah itu, dia meneguk kembali minumannya lalu menggeram. Selamat tinggal, Dora. Kemudian pergi. Ya ampun, ini terlalu sulit untuk diterima. Tak tahu harus bagaimana, kukirim pesan ke Cecilia menanyakan apa dia ada waktu untuk bicara, lalu pesan oke darinya muncul semenit kemudian. Saat tiba di rumahnya, kulihat seorang laki-laki berlalu pergi dengan motornya. Jadi segera saat dia membuka pintu, aku mengedip kepadanya. Siapa cowok tadi? Jangan bilang kalau itu cowok barumu. Cecilia hanya menatapku malu-malu. Gak, cuma seorang kenalan. Lalu dengan cepat dia menarikku masuk. Jadi, apa yang terjadi dengan Louis? Aku ingin tahu semuanya. Kujatuhkan diriku di sofa, menghela napas dan ceritakan padanya semua tentang pertemuan yang tak terlalu menyenangkan dengan mantanku itu. Wah, dia memang brengsek. Cecilia, apa menurutmu aku perlu ketemu Kai ini? Mungkin dia ayahnya. Tidak. Dia menyelaku. Maksudku, kau bahkan tak mengenalnya. Aku menaikkan alisku. Apa kau mengenalnya? Cecilia tampak seperti orang kebakaran jenggot. Oke, ini janggal. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Aku hendak mendesaknya untuk dapat informasi lebih lanjut saat tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Ups, aku lupa ponselku. Seorang cowok tampan dengan jaket kulit masuk. Apa dia cowok yang kulihat keluar tadi? Kemudian dia memberiku tatapan kebingungan. Dora? Hah? Kenapa kau tak di Itali? Aku pasti memberinya pandangan aneh karena dia menggosok kepalanya, lalu melanjutkan. Kok bisa kau pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Maaf, apa kau mengenalku? Dia tampak bingung. Hah? Apa katamu? Ini aku, Kai. Aku terpaku dan jantungku rasanya mau loncat dari dadaku. Kai? Kau ini Kai? Ayah dari bayiku? Kai melotot padaku. Bayi apa? Kau ini ngomongin apa? Tak satupun ini masuk akal buatku juga. Jadi aku hanya berseru. Kau tahu, terjadi kecelakaan dan aku sekarang menderita hilang ingatan. Aku tak bisa mengingat apapun. Yaitu semua yang terjadi setelah Natal. Dan, ya, aku juga sedang hamil. Segera setelah aku selesai bicara, Kai berpaling melihat Cecilia, yang sangat gugup menggigiti kukunya. Cecilia, kenapa kau bilang padaku kalau Dora belajar di Itali? Dia memohon. Kai, tolong. Aku hanya tak ingin kau terjebak dalam kekacauannya. Kau pantas mendapat lebih dari ini, daripada dia. Apa? Jadi Cecilia sudah bohong padaku selama ini, sementara dia sebenarnya tahu siapa ayah bayiku? Ya ampun, teman macam apa yang melakukan itu? Aku hendak berteriak padanya, kemudian Kai berkata, bagaimanapun Dora, aku minta maaf tapi bayi itu tak mungkin milikku, karena kita hanya berciuman dan tak lebih. Ruangan itu rasanya mulai berputar. Aku bergegas keluar. Aku perlu waktu sendiri untuk mencerna ini. Jujur, aku merasa seolah seluruh dunia menentangku. Ingatanku tak bisa diandalkan. Orang tuaku tak peduli. Sahabatku mengkhianatiku. Dan sekarang aku tak tahu siapa ayah bayiku. Betapa tragisnya aku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati sangat buruk. Tapi orang tuaku tetap saja terlalu sibuk dengan laptop mereka untuk tahu itu. Dengan nada dingin, ibu cuma berkata, sudah kau temukan siapa ayahnya? Dengan diam aku menggelengkan kepala. Ayah mendengus. Ya Tuhan, kepalamu ini gunanya cuma untuk gantungan topi atau apa? Kau sendiri yang menyebabkan masalah ini, jadi selesaikan sendiri. Kenapa mereka bicara seolah mereka peduli untuk membantuku? Tolonglah, aku selalu memecahkan semuanya sendiri. Frustrasi, aku langsung bergegas ke kamarku. Aku sedang duduk di dekat pintu, menatap kosong keluar saat ponselku berbunyi. Itu Cecilia. Hanya memikirkannya saja membuatku marah sekali.
sampai kulempar ponselnya ke lantai bahkan tanpa memeriksa pesannya. Lalu muncul bunyi lagi, jadi aku membungkuk untuk mengambil ponsel saat tiba-tiba kulihat sesuatu mencuat dari bawah kasurku. Itu pemantik api dengan nama Stanley terukir di atasnya. Tunggu dulu. Stanley? Itu mengingatkanku akan sesuatu. Aku ingat sekarang. Louis putus denganku 4 bulan lalu. Tapi bukan karena Kai. Tidak. Itu karena dia akan pergi ke kampus bergengsi. Dan dia pikir perilaku bebasku ini akan membatasi penampilannya. Menyambut kehidupan jombloku yang baru, aku berkendara ke Pulau Key West dan berpesta selama beberapa hari. Dan itulah saat aku bertemu Stanley di sebuah bar. Jadi dia ayahnya. Tapi sekarang apa? Maksudku, aku tak tahu cara menghubunginya. Tapi kalaupun aku bisa menemukannya, lalu apa? Aku tak mencintainya. Aku bahkan tak mengenal cowok itu. Dan aku tak ingin terikat dengannya hanya demi bayi ini. Dan saat aku kembali ke kota, aku semakin dekat dengan Kai. Hanya saja Cecilia tak suka hal ini. Jadi dia melabrakku di sekolah dan bersikeras kalau aku sudah mencuri cowoknya. Aku memutar mata dan memberitahunya, kau ini konyol. Kai bahkan tak menyukaimu, dia menyukaiku. Hal berikutnya yang kuingat adalah tangan kuat mendorong punggungku. Lalu kemudian aku terpeleset dan jatuh dari tangga. Dan sisanya kalian tahu sendiri. Cecilia itu monster tak berhati. Amarahnya yang penuh kecemburuan bisa saja membunuhku dan bayiku. Aku menepuk perutku. Syukurlah kami berdua baik-baik saja. Aku hanya perlu cari tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Jadi, setelah memikirkannya berhari-hari, kuputuskan apa yang akan kulakukan. Aku akan jadi ibu tunggal. Hei, aku tahu aku bisa melakukannya. Tak mungkin aku akan jadi orang tua seburuk orang tuaku. Itulah kenapa aku sekarang di sini mencari buku-buku parenting. Kenapa mereka taruh buku-buku ini tinggi sekali? Sangat tidak pengertian. Tepat saat itu juga seseorang datang menyelamatkanku, mengulurkan tangan dan mengambil buku yang kuinginkan, lalu memberikannya padaku. Aku hendak berterima kasih pada pahlawan baik hati ini saat... Tunggu dulu. Kai! Kuletakkan buku itu dan segera keluar dari sana tanpa berkata sepatah kata pun. Dia berteriak memanggilku tapi aku tak menoleh ke belakang. Aku hanya tak ingin terseret ke dalam drama antara Kai dan Cecilia. Menjalani 1 kali koma saja sudah cukup. Besoknya aku sedang melihat-lihat situs nama bayi. Saat ibu berteriak memberitahuku ada seseorang di pintu menungguku. Aku turun ke bawah melihat Kai. Berdiri di sana dengan tas-tas berat di kedua tangannya. Dia menatap malu-malu dan berkata, "Ini untukmu." Dan bayi itu. Ini membuatku merasa tak nyaman. Maksudku, aku kasihan padanya. Melihat reaksiku, dia melanjutkan. Seharusnya aku katakan padamu bagaimana perasaanku sejak awal, maka segalanya akan berbeda. Aku menyukaimu. Maksudku, sungguhan. Aku mencintaimu, Dora, dan aku ingin membesarkan bayi ini denganmu. Aku tak percaya Kai masih mencintaiku, bahkan saat aku mengandung bayi orang lain. Dia berniat menerima bayi ini sepenuh hatinya. Kalau begitu, kurasa sebaiknya kau masuk. Aku tersenyum padanya sambil menahan pintu terbuka. Oke, jadi terkadang hidup membawa kejutan-kejutan gila untukmu. Tapi pastinya itu membuat segala sesuatu jauh lebih menarik. Aku yakin tak akan mengejutkan bagi kalian mengetahui kalau aku tak lagi bicara dengan Cecilia atau Louis. Para pecundang itu tak pantas denganku. Sedangkan Kai, kami berdua kini tinggal bersama. Dan kami tak sabar menunggu bayi ini lahir. Tapi, maaf sekali Kai, karena tak mungkin kami menamainya Kai Junior. Aku menunggu sampai ibu pergi belanja lalu menyelinap ke kamarnya. Aku cuma pinjam. Akan segera aku kembalikan, Bu. Aku tahu seperti apa ini terlihat. Percayalah padaku, aku tak mau mencuri dari ibu. Tapi jika tak kulakukan ini, maka aku bisa kehilangan pacarku dan teman-temanku. Lalu aku akan jadi kesepian dan sedih dan jadi mangsa empuk anak-anak jahat untuk diejek. Aku bergegas ke taman menemui Frederick, pacarku. Itu dia di sebelah sana. Aku berjalan mendekatinya dan memberikannya uang itu. Kau janji akan mengembalikannya segera? Tentu sayang, kau tahu kau bisa percaya padaku. Aku pulang dan meyakinkan diri sendiri kalau akan kudapatkan kembali uangnya bahkan sebelum ibu menyadarinya. Tapi besoknya di sekolah tak bisa kutemukan Frederick dimanapun. Saat istirahat, aku tanya ke temanku apa dia melihatnya. Dan dia ceritakan padaku kenyataan yang mengejutkan. Frederick telah dikirim ke kamp rehabilitasi anak.
Oh ya Tuhanku, apa dia sungguh hanya menipuku? Dengan mata berkaca-kaca, aku segera menuju ke sudut taman sekolah. Baiklah, sebenarnya aku tak benar-benar ada rasa ke Frederick. Aku pacaran dan nongkrong dengan anak-anak berandal karena ingin ku bangun image keren. Kenyataannya, aku ini cuma cewek miskin. Kalau orang-orang tahu soal ini, maka hidupku akan berakhir ya kan? Mereka akan mengucilkan dan mengejekku. Hei Charlotte, apa kau tak apa? Oh tidak, itu temanku Rachel. Aku tak mau dia melihatku seperti ini. Hei, apa yang terjadi? Dia terdengar sangat tulus dan harus kuakui akan sangat menyenangkan bisa curhat dengan seseorang. Jadi kuceritakan bagaimana ayahku meninggal tahun lalu dan sekarang ibuku berjuang untuk membayar tagihan dan ia bekerja sepanjang hari di pabrik. Dan bagaimana Frederick menipuku agar memberinya uang dari tabungan ibuku. Yang mengejutkanku, Rachel melingkarkan lengannya memelukku dan tersenyum manis berkata, "Tidak apa-apa Charlotte, akan kupinjamkan kau uang. Bisa kau kembalikan kapan saja." Mataku berbinar dan aku tergagap. "Benarkah kau mau lakukan itu untukku?" "Tentu saja, kita ini teman, ya kan?" Wah, ini mengejutkan. Ternyata aku amat meremehkan temanku. Kukira dia akan mengejekku jika dia tahu kebenarannya, tapi sebaliknya dia sungguh bersimpati padaku dan berusaha menolongku. Saat makan siang, temanku Dina duduk di sampingku dan bertanya kenapa aku kelihatan bersedih. Aku penasaran. Lalu dengan murung menunduk ke tatap yogurtku. Menghela napas lalu cerita betapa buruknya keadaanku ini. Dia mengelus lenganku dan berkata semuanya akan baik-baik saja. Lalu dia meminjamiku sejumlah uang. Wah, ini berhasil lagi. Kulakukan ini beberapa kali lagi. Dan wah, aku punya cukup uang untuk mengganti uang di kotak ibu. Bahkan sebelum ibu menyadari uangnya sudah raib. Oh, itu cantik sekali. Itu sempurna untuk audisi modelku yang akan datang. Tapi, tak mungkin aku bisa membelinya. Dengan sedih aku berjalan pergi, membayangkan betapa luar biasa aku akan terlihat memakai gaun itu. Hai Charlotte. Aku berbalik dan, oh, itu Matthew. Cowok norak di sekolah. Dia segera mendatangiku, dengan gugup menggaruk lehernya, lalu berkata, "Hei Charlotte, apa kau sedang belanja?" Cowok ini mengganggu sekali, seolah cewek cantik sepertiku akan tertarik dengan cowok norak sepertinya. Tunggu dulu, apa itu tas belanja Louis Vuitton di tangannya? Aku pasti tengah memperhatikannya, karena dia mengangkatnya sambil tersipu, mengatakan, "Oh, ini hadiah untuk ulang tahun ibuku." Kubelai lengannya, lalu memberinya tatapan lugu. "Matthew, kau sungguh anak yang baik. Orang tuamu pasti bangga sekali padamu. Aku berharap juga bisa membelikan ibuku sesuatu yang berharga. Tapi kami terlalu miskin." Aku mendengus. Aku bahkan tak mampu beli gaun cantik ini yang kuperlukan untuk audisiku. Matthew tersenyum manis padaku dan berkata, "Tak apa, gimana kalau kubelikan kau gaun itu sebagai kado ultah? Ultahmu sebentar lagi ya kan? Yuk." Jadi begitulah, akhirnya ku dapat gaun sempurna itu. Oh, aku juga akhirnya dapat pacar baru, Matthew. Awalnya, sangat seru diajak ke restoran mahal dan dibelikan hadiah mewah. Namun kemudian kemilau itu pun memudar. Aku tak suka Matthew seperti itu. Malah, menurutku dia cukup mengganggu. Dia sama sekali tak tampan, dan dia lakukan hal-hal yang sangat bodoh. Pernah saat mengantri makan siang, dia mulai perlihatkan padaku tarian mengerikan untuk video TikTok-nya yang terbaru. Itu sangat memalukan. Kapanpun aku harus jalan dengan Matthew, kudapati diriku sendiri menghayalkan orang lain. Cowok keren bernama Thomas. Andai saja aku tak terjebak dalam rutinitas ini dengan Matthew, tapi ini sebanding dengan uang dan barang-barang itu. Iya kan? Lalu suatu hari di sekolah, Rachel mendatangiku dan meminta uangnya kembali dariku. Kukatakan padanya aku sangat menyesal, tapi aku sedang tak punya saat ini. Rachel mencibir. "Yang benar, lalu bagaimana bisa kau punya semua barang baru ini? Kau tahu keluargaku miskin, aku hampir tak pernah bertemu ibuku karena ia bekerja terus-menerus. Aku tak punya uang." "Ya sudah, terserah." Dia berlalu pergi. Rachel pasti sudah bicara ke yang lain soal ini, karena saat aku sedang bersama Matthew di samping loker, mereka mendatangiku dan mulai meminta uang mereka kembali. Ku coba jelaskan ke mereka kalau aku tak punya uang, tapi salah satu dari mereka mendengus. "Yang benar saja,
Kau sudah membodohi kami semua dengan cerita cengengmu. Awas Metu, dia akan lakukan hal yang sama denganmu. Lalu mereka berjalan pergi. Metu memberiku pandangan bertanya-tanya. Jadi ku coba bersikap seolah semuanya baik-baik saja dan mulai menyortir bukuku. Dia tak berkata apapun setelahnya. Jadi aku bersikap tak ada yang terjadi dan mengadang lengannya saat kembali berjalan menuju kelas. Lalu tiba-tiba dia menepis tanganku. Apa itu benar? Apa kau hanya bersamaku karena uangku? Tidak. Bisa-bisanya kau berkata begitu. Berhentilah bersikap konyol. Ku coba mengelak, tapi dia tak berhenti membahasnya terus, yang mana membuatku kesal. Kau tak percaya padaku? Baiklah. Kurasa aku tak ingin lagi bersama seseorang yang menganggapku serendah itu. Selamat tinggal. Lalu aku bergegas menuju toilet perempuan. Phew, hampir saja aku ketahuan. Tapi hey, paling tidak sekarang aku bebas dari Mecu, ya kan? Tapi bagaimana jika Rachel dan yang lainnya membuat lebih banyak keributan soal uang itu? Aku tak ingin mereka menjahatiku soal itu. Harus kutemukan cara membayar mereka kembali. Dan segera. Ku dekati Thomas setelah latihan basketnya dan tanya apa dia mau pergi minum. Di sana, ku mainkan air mataku dan ku ceritakan padanya tentang keluargaku yang miskin dan bagaimana ku pinjam uang dari teman-temanku untuk bayar tagihan dan sekarang mereka semua marah padaku. Thomas kelihatannya tulus khawatir dan langsung memberi sejumlah uang. Aku memeluknya dan berulang kali berterima kasih padanya. Baunya harum sekali. Tapi aku merasa tak enak. Ini tak seperti dengan Mecu. Karena aku sungguh menyukai Thomas dan merasa salah menerima uangnya. Karena itu aku pergi dan menemui Rachel dan yang lainnya lalu membayar mereka. Kukira teman-temanku akan baik denganku sekarang, tapi ternyata tidak. Kapanpun aku berpapasan dengan mereka di sekolah, mereka mencibir dan bergosip tentangku. Ini menyebalkan, tapi paling tidak aku punya Thomas. Kami mulai sering nongkrong, dan dia sangat baik serta lucu. Dia juga menawarkan meminjamiku lebih banyak uang, tapi kutolak karena aku tak mau lagi pinjam lebih banyak dari yang kuperlukan. Lalu malam itu, aku sedang melihat-lihat akun sosmedku saat kulihat postingan tentang aku. Oh tidak, mereka bilang bahwa aku mengambil untung dari simpati orang lain untuk dapatkan uang. Aku panik. Jadi dengan segera ku balas tautan itu mengatakan sebenarnya tidak begitu dan hidupku memang berat. Tapi kemudian Rachel berkomentar, ini dia, berlagak jadi korban lagi. Hari berikutnya di sekolah begitu buruk. Kurasakan seolah semua melongo menatapku. Tapi selama ada Thomas di sisiku, semua tak masalah. Aku sedang santai dengannya di lapangan sepak bola saat Matthew menghampiri dengan tampang marah di wajahnya. Kau memanfaatkanku ya kan? Kau sama sekali tak pernah menyukaiku. Kau hanya ingin uangku. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak tahu harus berkata apa. Itu sangat rendahan, Charlotte. Hei, Tai. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjauhinya. Kecuali kau ingin berakhir dengan hutang. Dia berlalu pergi. Apa yang dia katakan itu benar? Tidak. Sebenarnya, ya. Tapi itu sudah berlalu. Itu tak sama denganmu. Aku bersumpah. Thomas menggelengkan kepalanya lalu berkata, aku tak mengira kau seperti itu. Lalu diambilnya barang-barangnya lalu pergi. Ini mengerikan. Tak hanya aku kehilangan teman-temanku, tapi sekarang aku juga kehilangan cowok yang sungguh kupedulikan. Setelahnya, semua orang mengacuhkanku di sekolah. Rasanya sangat buruk mengetahui aku sangat tak disukai, dan aku tak sabar untuk menamatkan sekolah. Saat hari kelulusanku akhirnya tiba dan aku naik untuk mendapatkan ijazahku, tiba-tiba Rachel bergegas naik ke panggung dan merebut mikrofon. Hai semuanya. Kurasa adil jika kalian semua tahu kebenaran tentang Charlotte. Dia memanfaatkan simpati temannya untuk mendapatkan uang kita. Dia bahkan pacaran dengan anak laki-laki supaya dia bisa menyuruhnya membelikan semua yang dia inginkan. Oh ya Tuhan. Semua guru, murid, dan bahkan ibuku menatapku. Aku merasa aku akan pingsan karena malu. Jadi dengan panik ku dorong semua orang dan berlari keluar dari sana. Sesampainya di rumah, aku mengunci diri di kamarku dan menangis di bantalku. Aku tak akan pernah meninggalkan kamarku lagi. Rasa malu itu terlalu besar. Beberapa saat kemudian, ibu mengetuk pintu kamarku, lalu masuk ke kamar dan duduk di tepi ranjang. Sayang, aku hanya heran. Kenapa kau lakukan hal itu? Ku beritahu ibu semua tentang Frederick yang menipuku. Bagaimana ku dapatkan uang dari teman-temanku dan memperalat Matthew. Lalu ku ambil kotak dari bawah ranjangku, membukanya dan kukatakan pada ibu itu untuknya. Di dalamnya ada baju pelindung baru untuk pekerjaannya
serta beberapa baju santai baru juga. Pakaian kerja ibu sudah usang, dan aku ingin ibu punya pakaian yang bagus. Aku tahu kita tak kaya atau apa, tapi ibu sudah kerja keras, dan ibu layak mendapat hal-hal yang baik. Sayang, terima kasih. Tapi kau tak harus memberikanku apapun. Aku tahu memang berat sejak ayahmu tiada, tapi tak pernah ada gunanya berlagak jadi korban untuk mengambil keuntungan dari orang lain seperti itu. Lalu ibu memelukku. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang yang bisa kau lakukan hanya minta maaf ke mereka semua. Mulai hidup baru, jadi orang yang lebih baik. Jadi sepanjang musim panas, kulakukan itu. Aku minta maaf ke semua temanku, satu persatu. Ya, kecuali Thomas, karena dia pergi sepanjang musim panas. Lalu aku masuk kuliah memulai awal yang baru. Aku bersumpah tak akan lagi membuat kesalahan yang sama. Aku sudah belajar dari kesalahanku yang satu itu. Oh, aku sangat tegang. Thomas sedang di kota akhir pekan ini dan setuju menemuiku. Oh ya Tuhan, itu dia. Ini saatnya. Akhirnya ku dapat kesempatan minta maaf padanya. Kuharap dia memaafkanku dan melihat betapa aku menyesali perbuatanku. Kali ini, jauh darinya membuat perasaanku lebih kuat. Astaga, aku sangat merindukannya. Dia pun masih memandangku dengan senyum lembut itu dan dengan binar di matanya. Aku tak mau kehilangan dia kali ini dan tak akan kubiarkan. Doakan aku berhasil.